Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya di perkuliahan spreadsheet untuk di pertemuan ke-11 teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat juga ya, jaga kondisi karena memang cuacanya juga cukup ini ya, panas ya, meskipun kadang kita masih pagi dan sebagainya, teman-teman jaga kondisi ya. Karena di saya sendiri agak ini ya, pilek dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga bisa meskipun di rumah berkegiatan jangan lupa istirahat dan mungkin ini ya, makan yang bergizi yang cukup gitu ya teman-teman ya. Jadi biar tetap sehat. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai juga, sembari kita menunggu rekan-rekan yang lain, saya juga mau mengucapkan, mungkin masih ini ya, kita masih di bulan Syawal, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apabila saya ada kesalahan dari saya ke teman-teman, saya mohon maaf. Kemudian begitu pula sebaliknya ya, sama-sama gitu ya teman-teman ya, walaupun sudah agak terlambat jauh gitu ya lebarannya. Selamat berlebaran ya kemarin bersama keluarga. Dan sekarang kita sudah memasuki perkuliahan ya teman-teman ya. Dan kalau tidak salah selama perkuliahan untuk pelaksanaan UTBK, kita akan melaksanakan perkuliahannya secara daring ya atau online. Nah, kalau untuk teman-teman kelas spreadsheet, sepertinya sih teman-teman ya, kena di saya itu nggak bermasalah. Yang bermasalah itu kalau misalkan yang jadwal Senin teman-teman. Jadwal Senin itu saya harus ini ya menyesuaikan untuk ini ya, menggeser karena kebetulan kemarin Senin ada kegiatan, kemudian Senin tanggal 22 juga saya mengawas gitu ya. Selain itu nanti yang untuk apa hari kerja saya tidak ada ya, adanya mengawasi Sabtu Minggu gitu. Nah, kalau Kamis teman-teman tidak ada masalah, kemarin saya konfirmasi ya dengan ketua kelasnya Mbak Dela, kayaknya kita tetap aja ya 7.20, tapi saya lihat juga teman-teman mungkin pesertanya juga belum full gitu. Jadi silahkan ya mungkin mengikuti aja. Nanti bisa menyesuaikan. Kemudian kalau tidak ada masalah jadwal berarti kita tetap ya untuk perkuliahan daring kita juga tetap bertemu di hari Kamis pukul 7.10 ya. Sama ini teman-teman kemarin sedikit saya ingin tanyakan juga nanti mohon mungkin bisa dibantu oleh mungkin koordinator kelas ya Mbak Della gitu ya. Nanti terkait dengan kemarin itu kan kita Lebaran itu diliburkan hari Selasa ya teman-teman ya kalau tidak salah. Jadi yang bagian kelas teman-teman ada hari Kamisnya itu kan tidak dapat pelaksanaan ya. Sehingga teman-teman baru ada di pertemuan 11 gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman di beberapa mata kuliah yang sudah dilaksanakan sebelum terpotong Lebaran, mungkin bisa melaksanakan sudah masuk ke pertemuan 12 gitu kan ya. Nah, nanti untuk misalkan teman-teman ingin ya diganti di awal gitu ya. Nanti silakan dikoordinir ya kiranya penggantinya mau hari apa gitu ya. Atau nanti katakanlah teman-teman ingin habiskan dulu, kita kan sampai pertemuan sampai akhir, tapi menurut saya lebih enaknya mumpung kita dapat ini ya teman-teman ya online dan UTBK. Jadi teman-teman kalau mau mengganti atau menggeser jadwal, kita tinggal tektokan saya dengan teman-teman lebih mudah dibandingkan kalau kita harus ini ya apa namanya pinjem ruangan itu agak sedikit repot teman-teman karena berarti kan ada tiga pihak ya kita masih harus konsultasi lagi jadwal kelasnya ke bagian akademik gitu ya nanti untuk melihat jadwalnya kelasnya atau labnya bisa atau tidak. Nah berhubung online sih saran saya kalau memang teman-teman ingin bisa mengisikan ya sampai biar samaan gitu ya, pertemuan 12 nanti mohon dikoordinir ya kiranya teman-teman akan melaksanakan penggantinya kapan gitu. Itu ya tadi ya yang saya minta kemarin sudah saya coba tanyakan ya di Mbak Dela nanti dikoordinir lagi ya teman-teman ya gimana untuk penggantinya mumpung masih online. Jadi kalau online tuh saya dan teman-teman tinggal menyesuaikan aja jadwalnya. Kalau ruang kan teman-teman juga dari rumah, jadi nggak keterburu-buru gitu loh. Kayak ini pagi pun teman-teman kan bisa di rumah ya, nggak harus yang ke kampus buru-buru dan sebagainya gitu ya. Kayaknya lebih fleksibel gitu untuk yang online. Baik, itu sedikit pengantar dari saya. Sembari kita menunggu beberapa teman ya yang belum join. Baik, mungkin sebelum kita mulai kita bisa berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa, saya persilahkan.
Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk materi, silakan ya teman-teman, saya izin share screen dulu ya, biar kita samaan satu ini sebentar. Nah, untuk materi kemarin yang dari Bu Viva sudah saya update ya, teman-teman silahkan dicek. Kemudian teori dan percobaan, kayaknya saya sudah mencoba sih, tapi mohon dicek lagi. Takutnya kayak kemarin ya kasusnya ya, ternyata videonya itu sayanya belum ini ya, switch screen ya, kemarin jadi blank screen ketika recording ya teman-teman ya. Mohon dicek, kayaknya sih insya Allah lancar yang ini. Coba nanti kalau tidak nanti kita bahas bersama seperti yang kemarin ya. Kemudian nanti ada ini ya, latihan kuisnya ya. Saya set sampai pukul 10 kalau nggak salah. Nah ini nanti biasanya kalau kita kan di akhir ya. Nanti kita bahas dulu kegiatan hari ini, pembelajaran konsepnya, kemudian nanti teman-teman mencoba, baru nanti di akhir kita beri kesempatan ya teman-teman untuk mengerjakan ya, 15 menit ya. Kemudian nanti ada latihan. Nah, latihan nanti tinggal kita coba bersama dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita geser dulu ya sebentar. Saya tukar ke materinya dulu. Sudah geser belum? Sebentar. Saya tukar dulu screen-nya sebentar. Kalau ada masalah mohon disampaikan ya teman-teman ya. Karena saya full screen. Semoga sudah terlihat di teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Untuk pertemuan 11, rekan-rekan akan melanjutkan ya penggunaan rumus dan fungsi dari Excel. Kemarin mungkin sedikit mengingat kembali sebelum Lebaran mungkin teman-teman banyak ya menggunakan beberapa rumus ya. If kombinasi ya, mungkin ada sum if, mungkin kemudian ada average if, kemudian ada penggunaan ini juga ya, VLOOKUP, HLOOKUP ya kemarin ya. Hati-hati juga untuk kasus VLOOKUP dan HLOOKUP ya, karena di sana teman-teman harus memperhatikan ya terkait dengan apa? Data yang akan tabelnya, tabel yang menjadi referensi. Tabel yang akan kalian gunakan untuk menarik data yang akan digunakan untuk rumus VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Nah, perlu diperhatikan di sana. Nah, dari rangkaian rumus fungsi untuk yang hari ini nanti kita akan membahas ya. Ada penggunaan fungsi logika if, jadi kita akan mengkombinasikan ada kata jika ya teman-teman ya. Namun di dalam rumus gitu. Kemudian ada juga penggunaan if and, kemudian or dan juga not, teman-teman. Nah, di sini kalau menggunakan bicara terkait dengan and dan or, mungkin teman-teman pernah belajar ya ketika di matematika di sekolah ya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mengingat ada namanya materi logika. Nah, di sana logika itu biasanya nanti mungkin kita sambil ini ya, nanti saya cross check lagi, ada biasanya kita lebih dimudahkan ketika menggunakan tabel logika. Mungkin teman-teman yang masih ingat bisa sambil dibuka lagi ya, nanti kita buka bersama. Ada logika and, ada logika or, dan juga not ya. Nanti yang akan kita coba kombinasikan ada tiga komponen ini. Nanti kita ingat kembali ya, strukturnya itu kenapa and, kenapa or gitu ya, kenapa not gitu ya. Apa yang harus kita kondisikan ya, yang kena and itu seperti apa sih gitu ya. Yang harus dikenai not itu seperti apa. Nah, nanti kita coba bahas bersama. Nah, kita masuk dulu di dalam konseptualnya ya, memahami fungsi logika if. Nah, di sini secara pengertian untuk rumus if Excel ini adalah rumus yang dapat memberikan suatu hasil berdasarkan proses evaluasi. Hati-hati teman-teman. Untuk yang hari ini kita belajar berdasarkan kondisi logika ya. Logika tertentu kalau di dalam ilmu matematika mungkin teman-teman akan mengingat kembali konsep logika matematika ya. Kemudian terdapat dua kemungkinan dari hasil ya, proses evaluasi. Nanti teman-teman akan melihat hasil yang pertama yaitu benar atau kita sebut true secara bahasa Inggris ya. Atau nanti bisa juga ya salah atau false. Jadi ada dua kemungkinan, baik itu true atau false ya, benar ataupun salah. If akan memberikan kita hasil berdasarkan benar atau salahnya gitu. Kemudian penggunaan fungsi if. Nah, di sini akan digunakan untuk memberikan hasil tergantung dari proses evaluasi kondisi logika yang kita masukkan.
sebagai input di dalamnya. Nah, ini kita lihat cara ini ya, penulisan dan ini ya nanti untuk rumus dari logika if ya, teman-teman ya. Nah, di dalam Excel secara standar ketika teman-teman akan menuliskan rumus tentunya jangan lupa kita sertakan tanda sama dengan dulu. Baru nanti teman-teman tambahkan rumusnya. Kita menggunakan logika if, silakan dibuka dengan if, buka kurung, kemudian logical test ya. Logical test di sini silahkan. Boleh teman-teman isikan rumus. Katakanlah biasanya nanti akan teman-teman kombinasikan adanya operator juga. Oh, saya ingin mengambil data yang lebih besar dari misalkan data yang lebih kecil dari nilai yang sama dengan apa gitu ya. Teman-teman biasanya nanti akan tuliskan di sini. Nah, kemudian hasil value if true ini adalah hasil jika benar. Kemudian koma lagi value if false. Dan hati-hati ya. Nanti mohon dicek teman-teman berhubung kita menggunakan Excel. Nanti dicek ya struktur masing-masing rumusnya. Kalau di sini adalah contohnya menggunakan koma, nanti dilihat ya teman-teman pakai titik koma atau koma ya. Nanti dipastikan supaya mengikuti struktur yang ada di masing-masing Excel yang teman-teman gunakan gitu ya. Nah, silahkan kemudian ditutup setelah menuliskan value benar dan value salahnya. Nah, kita lihat di sini untuk penjelasan dari masing-masing struktur rumus dari logika if. Nah, ada logical test, teman-teman. Logical test adalah bentuk kondisi logika yang ingin kita evaluasi menggunakan if tadi. Katakanlah contohnya tadi ya, ada nilai lebih besar, nilai lebih kecil, atau nilai sama dengan itu adalah contohnya. Hasil evaluasinya nanti akan menentukan hasil yang akan didapat ya dari rumusnya. Nanti kita lihat dulu hasilnya. Nah, kemudian hasil tadi berdasarkan teori logika, tadi kan didapatkan dua hasil ya teman-teman ya. Kalau misalkan hasilnya value if true, jika hasilnya adalah benar. Nah, ini sifatnya nanti opsional. Nah, hasil dari if jika kondisi logika yang kamu berikan di dalamnya terbukti benar ya. Ini adalah kondisi ketika hasilnya benar. Nah, jika kamu tidak memberikan input di sini, maka hasilnya akan menjadi logika true ya. Secara default, struktur yang kedua di sini ya teman-teman ya. Setelah teman-teman meletakkan logical test, maka akan dihitung adalah nilai benar. Nah, selanjutnya adalah nilai if false ya, value if false. Nah, di sini opsional hasil dari if jika kondisi logika yang kamu berikan di dalamnya terbukti salah ya. Jadi kalau berkebalikan, teman-teman mungkin cukup mengingat satu ya, yang ada di sisi pertama setelah logical test yang benar, baru salah adalah yang di kanannya lagi gitu ya. Nah, hasil dari if jika kondisi logika yang kamu berikan ke dalamnya terbukti salah ya. Kalau salah teman-teman. Jadi salah satu saja mungkin yang diingat lebih mudahnya yang true dulu saja. Baru yang false itu berarti di sampingnya ya gitu. Nah, sama ya. Jika kita tidak memberikan nilai input, maka posisi setelah true value, teman-teman akan secara otomatis defaultnya adalah logika false ya, hasil nilai false-nya gitu atau nilai salahnya ya. Nah, itu adalah struktur ya dari rumus if. Nah, nanti di dalam rumus if tadi kan kita memiliki ada logical test. Nah, di sini kita coba lihat berikut ya, nanti ada beberapa operator logika yang mungkin akan teman-teman sering temui ya. Nah, di dalam penulisan rumus if ya, nanti teman-teman bisa memanfaatkan operator logika di dalam pembuatan kondisi logikanya. Nah, operator logika nanti teman-teman bisa ya di sini diistilahkan membandingkan dua data yang kita taruh di masing-masing sisinya. Dengan bantuan nanti ada pemisahnya operator logika ya. Nah, operator logika berperan menentukan apakah kondisi logika dianggap benar atau salah. Nah, nanti tergantung dari kondisional si operator ini ya, teman-teman ya. Nah, secara umum terdapat 5 operator logika yang bisa teman-teman gunakan ya di dalam Excel. Nah, nanti silakan teman-teman bisa memilih ya beberapa operator berikut. Ini adalah operator dan artinya.
Nah, operator logika yang pertama ada sama dengan teman-teman. Misalkan teman-teman diminta ya untuk menentukan nilai yang kebetulan sama dengan. Nah, silakan pakailah tanda sama dengan. Nah, kemudian misalkan teman-teman diminta untuk melihat nilai yang kurang misalkan. Nah, silakan pakai kurang dari atau boleh yang lebih dari ya. Silakan menggunakan tanda lebih dari. Kemudian bisa juga ya kombinasi kurang dari dan lebih dari namun dengan sama dengan. Nah, silakan kurang dari atau sama dengannya boleh seperti ini. Dan nanti bisa juga ya teman-teman ya, kalau tidak sama maksudnya, tidak sama itu nanti silakan ya gambarnya itu seperti ini. Kalau tidak sama dengan tuh biasanya ada ini ya, kalau di dalam ini ya coding gitu programming itu biasanya ada mengenali ini teman-teman. Ada tanda seru, kemudian sama dengan ini artinya tidak sama dengan, atau bisa juga kayak gini teman-teman, lebih besar sama lebih kecil dipasangkan. Ini ya. Jadi dia nanti akan artinya tidak sama dengan. Tapi saya agak lupa karena di programming itu dua-duanya bisa. Kalau di Excel itu kalau tidak salah yang tidak sama seperti yang di bawah teman-teman. Yang di atas ini tidak membaca tidak sama dengan ya. Jadi nanti sambil kita cek bersama ya teman-teman ya. Ini artinya tidak sama. Ya kalau ada tanda serunya atau dia lebih besar sama lebih kecil tapi dipasangkan ya. Setelah lebih besar kurang dari teman-teman kasih lebih dari. Nah, di sini nanti akan menghasilkan tidak sama itu artinya. Kemudian kita masuk ke berikutnya ya. Nah, di sini kita sudah dimasuk ke contoh. Nah, untuk contoh penggunaan rumus if, teman-teman nanti akan diminta untuk menentukan kondisi status kelulusan misalkan dari nilai mahasiswa. Misalkan di sini ya. Kita akan melihat contoh pertama, misalkan teman-teman diberikan satu nilai ya, katakanlah nilai mahasiswa atau nilai siswa, kita diminta dari keseluruhan nilai yang diberikan, kalian menentukan nilai tersebut itu lulus atau tidak lulus. Nah, nanti kita lihat ya implementasi dari rumus if ya untuk memberikan status ya tadi ya lulus dan tidak lulus. Nah, di sini kita diberikan contoh teman-teman. Nah, silakan ya, dari tabel ini silakan diamati. Nah, di tabel ini kita memiliki 4 kolom, yaitu nama, kemudian nilai, kemudian tadi ya, status yang diminta. Teman-teman akan memberikan satu kondisi, apakah si mahasiswa tadi lulus atau tidak lulus berdasarkan nilainya. Nah, silakan. Hal pertama yang saya minta teman-teman untuk meng-highlight ya atau memberikan tanda atau fokus pertama adalah di sini. Perhatikan di sini ketentuan yang menyertai dari si kasus ya. Atau mungkin teman-teman nanti kalau misalkan diberikan soal gitu. Silakan diperhatikan adalah syarat atau ketentuannya. Nah, di sini yang perhatikan pertama kali. Di sini informasinya adalah syarat kelulusan. Ini yang diperhatikan ya. Nilai harus sama dengan atau di atas 70. Sehingga ketentuan inilah yang akan menjadi dasar teman-teman membuat ini ya struktur rumus dari Excel-nya. Harus di atas 70 baru dikatakan lulus. Nah, berarti silakan disusun rumusnya. Kita mulai dulu karena dia menggunakan rumus di Excel, kita buka dengan sama dengan. Kemudian silakan ya. Pertama adalah logical test. Logical test adalah nilai harus sama dengan atau di atas. Berarti ada sama dengan, ada lebih besar dari 70. Nah, silakan. Misalkan ya, kita melihat data pertama, ini Jared ya. Jared ada di apa nih? Nilainya kita cek. Nilai ada di kolom C, kemudian ada di baris ketiga. Berarti ada di C3, teman-teman. Kita lihat di sini syaratnya adalah sama dengan atau di atas. Berarti harus lebih besar atau sama dengan, teman-teman. Dari 70, ini adalah logical testnya. Kemudian silakan value if true atau nilai ketika benar apa? Yaitu lulus ya teman-teman ya. Baru kalau false-nya adalah tidak lulus ketika salah. Nah, seperti ini adalah struktur dari logika if-nya.
Jadi nilainya yang akan kita tes atau kita cek, kemudian tadi ya syaratnya silahkan disusun berdasarkan ketentuan, kemudian nilai jika benar, kemudian nilai jika salah. Nah, kemudian silahkan ya, jika sudah tinggal teman-teman tarik aja di bagian ini ya, pojok biasanya, tarik aja drag ke bawah. Nah, kalau sudah benar, maka kita akan diberikan hasil berikut ini ya, teman-teman ya. Nah, kita tes dulu, teman-teman. Jadi, kalau sudah menuliskan rumus, sudah mengetes, kemudian di-drag ke bawah, hal yang berikutnya saya minta teman-teman adalah menguji. Silahkan mengambil sampel saja dari rumus tadi yang dikenai rumus. Kita mengecek apakah rumus yang kita susun sudah benar atau belum. Nah, kita tes aja teman-teman, random aja. Misalkan dari data pertama, 97 apakah sama dengan atau di atas 70? Logikanya adalah benar ya teman-teman ya, dia ada di atas 70. Kalau benar maka value if true-nya ya yang akan berjalan. Yang akan jalan adalah lulus, berarti benar ya teman-teman ya. Kemudian saya ambil aja kalau bisa mungkin samplingnya saran saya adalah yang true value dan false. Jadi yang benar dan salahnya agar teman-teman mendapatkan ini ya apa namanya assurance atau keyakinan bahwa oh dua value, dua nilai itu sudah dites. Tapi boleh beberapa. Misalkan saya coba lagi ya yang lulus misalkan. Di sini kita tes 75 aja teman-teman misalkan. 75 benar ya sama dengan atau di atas 70. Maka di sini dapat keterangan lulus. Kemudian bagaimana kalau tidak lulus? Kita tes ya teman-teman ya. Nilai di bawahnya 61 nih teman-teman. Oh 61 benar ya teman-teman ya. Ada di bawah dari 70. Sehingga kita mendapatkan kategori tidak lulus. Nah bagaimana dengan 55? Oh jelas ya sangat jauh di bawahnya. Benar ya tidak lulus. Nah ini coba sampling saja beberapa gitu ya teman-teman ya. Sampel saja teman-teman tes rumus yang sudah teman-teman terapkan tadi benar atau salah untuk kedua kondisi. Nah ketika sudah memenuhi ya beberapa sampelnya sudah cukup nggak harus dites semuanya gitu. Nah berarti rumusnya sudah benar. Sehingga teman-teman mungkin bisa beralih ke kasus berikutnya. Nah ini adalah contoh yang dari logika if yang pertama. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Kalau ada yang perlu diulang, mohon disampaikan ya, nggak apa-apa, silakan. Kita masih ada waktu, jadi silakan ya. Nanti kalau misalkan memang belum paham, mohon disampaikan ya, agar kita bisa ulang bersama, gitu ya. Kita lanjut dulu jika sudah paham. Kita masuk ke contoh yang kedua. Teman-teman diminta untuk mencari diskon di sini dari data belanja, misalkan ya di sini ya. Nah, misalkan ada ini ya, beberapa tingkatan diskon yang harus teman-teman tentukan berdasarkan total nilai pembelian. Contoh penggunaan if untuk membantu mendapatkan besaran diskon. Jadi teman-teman diminta menentukan berapa diskon ya dari pembelian konsumen misalkan. Nah, di sini kita diberikan data pembelian, teman-teman. Nah, di sini diperhatikan ya, ada beberapa kolom ya. Dari total pembelian, ini adalah data yang telah diberikan. Nah, di sini adalah tugas rekan-rekan adalah menentukan besaran diskon dengan mengisikan rumus yang sesuai ya di sini. Nah, untuk contoh diskon, silahkan ya, sama aja sebenarnya. Untuk contoh apapun terkait dengan kasus if ya, teman-teman ya rumus if, hal yang pertama saya minta teman-teman untuk memperhatikan syarat dan ketentuannya lagi. Silakan diperhatikan ya. Di sini syarat yang pertama adalah diskon 10% untuk pembelian minimal 500.000. Perhatikan, ini diskon 10%. Kemudian diskon yang kedua adalah 15%. Di sini untuk pembelian 1 juta ya, minimalnya ya hati-hati teman-teman, bukan lebih dari sama dengan namun minimal. Perhatikan ya. Di sini tandanya. Kemudian diskon 20%. Ini untuk minimal pembelian 1.500.000. Berdasarkan syarat ketentuan ini silahkan diubah di dalam struktur rumus if. Nah, kita coba lihat yang pertama. Sama dengan if, ini adalah kita lihat data pembelian pertama ini ada di B3 ya teman-teman ya. Sehingga kita tuliskan
B3 lebih besar sama dengan 1.500.000, teman-teman. Dia akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian kita masuk ke if yang berikutnya. If yang kedua, di sini bagaimana dengan B3 kalau dia masuk lebih besar dari 1 juta ya, 1 juta ya teman-teman ya. Dia akan mendapatkan diskon 15%. Nah, kemudian if yang ketiga adalah mereka mendapatkan diskon lebih besar dari sama dengan 500 ribu ya. Di sini akan mendapatkan diskonnya persentasenya 10%. Dan yang terakhir adalah 0% ya, yang tidak masuk ketiga kategori ini gitu ya, diskon ini gitu ya teman-teman ya. Berdasarkan 3 prasyarat. Nah, silakan nanti kita tes teman-teman ya. Kita masukkan menggunakan rumus ini. Kemudian kita jalankan. Silakan. Kalau sudah ditarik aja teman-teman nanti ada tanda plus di pojok, tarik saja ke bawah. Sama dengan cara yang tadi, saya minta teman-teman untuk mengetes apakah rumus yang kalian sudah terapkan benar atau salah. Nah, kita punya 3 kondisi ya teman-teman ya. Kita tes dulu untuk kondisi pertama. Misalkan ini berdasarkan pembeliannya aja ya teman-teman ya, biar lebih memudahkan. Bagaimana kalau misalkan nilainya kita urutin aja kali ya, biar dari yang tadi ya 20% misalkan. Lebih besar dari di sini ya, 1.551.000 rupiah ya di sini. Nah, akan masuk kategorinya berapa? Secara logika kalau kita lihat di sini ya lebih besar dari 1,5 juta, berarti dia dikenai diskon 20%. Sudah benar ya teman-teman ya. Kemudian kita geser yang nilai di tengahnya. Misalkan 1.162. Dia ada di atas 1 juta. Benar ya teman-teman ya, dia mendapatkan diskon 15%. Nah, bagaimana kalau nilainya itu ada di bawah 500 ribu, yaitu 312. Benar ya teman-teman ya, dia dapatnya adalah 0%. Karena tadi yang diminta ini adalah yang minimal teman-teman, yang satunya adalah 10 ya. Oh, di sini, maaf. Di sini teman-teman kita cek dulu yang untuk minimal pembelian adalah 500 ribu ya teman-teman ya. Minimal 500 ribu. Itu harusnya nih teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Kalau 500 ribu di sini ya. Dia ada 600 nih teman-teman. Nah dia beli setidaknya 600 ribu. Sudah di atas ya. 600, maaf di atas 500 ribu. Sehingga dia dikenai 10% ya teman-teman ya. Nah kalau yang tidak masuk ke 3 kondisi maka dia dikenai yang terakhir teman-teman. Ini ada nolnya. Nah sehingga 312 adalah yang masuk yang 0%. Nah, oh oke. Ternyata untuk ketiga kondisi sudah memenuhi, berarti rumusnya sudah benar nih teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa susunannya itu harus 20% dulu? Kemudian dia 15%, kemudian 10%. Nah, silahkan ya. Ini adalah pertanyaan diskusi. Silahkan nanti sambil teman-teman mencoba dan mengerjakan, silahkan dijawab ya. Kenapa mengurutkannya harus 20, 15, dan 10? Kenapa tidak 10 dulu, 15, baru 20? Nah, silahkan. Nanti ini adalah tugas teman-teman untuk menjawab pertanyaan saya. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Sampai sini ada yang bingung tidak? Kalau tidak, kita coba lanjut dulu ya. Nanti silakan ya sambil dicoba, mungkin teman-teman akan menemukan jawabannya. Kenapa urutannya harus 20, 15, dan 10. Bagaimana kalau dibalik 10, 15, dan 20 bisa atau tidak? Nah, nanti silakan dijawab. Kita akan masuk ke contoh berikutnya, teman-teman. Ada contoh ketiga, yaitu ada absensi karyawan. Nah, di sini untuk absensi karyawan, nanti kita lihat ya kehadirannya. Oh iya, karena kita online juga, teman-teman silakan ya kalau misalkan perlu ke toilet dan juga mungkin sambil minum itu. Saya kebetulan lagi agak sedikit batuk, jadi sambil minum nggak apa-apa. Silakan teman-teman ya. Kalau kita apa namanya online, silakan ya sambil minum nggak apa-apa. Jadi selama tidak mengganggu perkuliahan, silakan ya. Bismillah. Mohon maaf ya, saya sambil minum dulu. Kita lanjut untuk kasus berikutnya. Silakan ya, karena memang cuacanya juga.
panasnya lumayan luar biasa, teman-teman ya. Jadi silakan ya pastikan tidak kering ya tenggorokannya supaya tidak batuk atau mungkin dehidrasi kekurangan cairan. Nah, di sini kita melihat ada contoh presensi ya. Sebenarnya harusnya ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin nanti menuliskan tugas akhir, mohon sesuai dengan KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kehadiran itu jangan absensi, tapi presensi. Kan kalian present ya. Present itu hadir. Kalau absen itu kan tidak hadir gitu ya. Jadi secara bahasa mohon disesuaikan ya. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau di FIK juga ya bahasa-bahasa yang tidak baku itu nanti akan sedikit ini ya jadi pertanyaan ketika sedang ujian sidang gitu. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Terkait dengan presensi di sini mohon diperhatikan. Untuk kasus presensi yang akan menjadi syarat adalah ini teman-teman. Yang silakan diperhatikan atau di highlight adalah jam masuk kantor. Jam masuk kantor adalah pukul 8. Ini yang saya minta teman-teman untuk menggarisbawahi atau memberikan tanda. Ketentuan ini yang akan kita jadikan dasar untuk menentukan ini ya hasil penentuan ya di sini ya untuk presensi. Nah, di dalam tabel presensi teman-teman akan diberikan data nama karyawan, jam masuknya. Silakan kalian nanti menentukan apakah si karyawan datang tepat waktu atau tidak. Biasanya ini berkaitan dengan uang makan, teman-teman. Kalau teman-teman datangnya tepat waktu, biasanya nanti akan diberikan tambahan, misalkan uang makan atau mungkin bonus kehadiran datang tepat waktu. Nah, kalau misalkan datang terlambat, mungkin akan diberikan tanda juga ya, telat gitu ya. Tapi mungkin bisa juga ada mungkin beberapa perusahaan atau instansi yang mengenai poin juga ya. Kok kalau sering telat itu nanti mungkin akan ada poin ya di apa namanya? Minus mungkin ya kurang ya karena datangnya hadirnya terlambat. Nah, di sini terkait dengan kasus ini ya kehadiran atau presensi. Nah, silakan kita lihat bersama strukturnya ya teman-teman ya. Rumusnya adalah sama dengan if C5. C5 ini adalah kehadiran data pertama. C ini ya mic ya. C5 di sini 715 teman-teman. 7.15 di sini kita lihat data yang akan menjadi acuan adalah pukul 8 sehingga kita susun rumusnya yang nilainya kurang dari sama dengan kita kasih ini ya teman-teman ya masih ingat ya absolut atau mungkin teman-teman bisa apa namanya menekan ya di keyboard itu adalah Fn F4 atau mungkin F4 saja tergantung masing-masing ya komputernya. Nah, di sini silakan dikunci saja boleh kalau mau pakai absolut. Karena kebetulan untuk jam masuk kantor kan dia selnya fix ya, tetap ada di C2 sehingga nanti kalau kita drag ke bawah supaya tidak geser. Jadi C2, C3, C4 dan seterusnya. Jadi biar tetap mengunci silakan boleh dikunci dengan absolut. Baru kemudian adalah value if true ya, ketika benar di sini adalah tepat waktu. Ketika salah ini yang telat ya teman-teman ya. Nah ini adalah rumusnya bagaimana kalau kita mengetes hasil dari rumus tersebut. Nah kita tes untuk data pertama. Misalkan mic ya 7.15 ya teman-teman ya. Apakah kurang dari pukul 8? Benar ya teman-teman ya. Maka hasilnya adalah tepat waktu. Nah kita coba tes lagi ya. 7.51. Benar ya teman-teman ya. Masih kurang dari pukul 8. Sehingga kita kategorikan tepat waktu. Bagaimana untuk yang ini 8.01 nih teman-teman. Telat 1 menit. Meskipun 1 menit dia dihitungnya terlambat nih teman-teman. Sehingga benar ya, secara sistem dia akan terhitung terlambat atau telat. Nah, kemudian mungkin teman-teman bisa mengetes lagi ya. 809 tentunya lebih banyak ya, akan telat juga ya masuk kategorinya. Baik setelah dites mungkin teman-teman sudah mengambil sampel. Oke, ternyata dalam dua value ya, true dan false-nya sudah benar ya, berarti rumus tersebut benar. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Saya sambil minum juga sebentar ya. Agak ini apa namanya? Serak gitu di tenggorokan kalau tidak minum. Nah, di sini silahkan ya. Kalau untuk
rumus if, nanti mohon memperhatikan beberapa catatan berikut ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman sedang mengerjakan menggunakan if. Nah, ada beberapa hal yang mungkin hasilnya ada error atau salah gitu ya. Mohon diperhatikan teman-teman. Nah, beberapa hal berikut yang sering ditemui yang menimbulkan kesalahan ya ketika kita menuliskan rumus if. Yang pertama, kondisi logikanya kurang lengkap dituliskan atau tidak disertai penggunaan operator logika. Nah, hati-hati. Ketika logical test, teman-teman misalkan ya tadi ya, membandingkan, oh terlambat atau tidak. Nah, jangan lupa kasih operator. Kurang dari, lebih besar, dan sebagainya. Gitu ya, nanti mohon dicek. Kemudian bagian hasil true dan false dari if ini diisi dengan teks dan tidak disertai tanda kutip. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau bagian true dan false yang ini, maaf. Nah, tepat waktu dan telat ini karena dia adalah keterangan atau string, teman-teman. Kalau di dalam bahasa komputer itu adalah string atau teks ya. Nah, teks itu tidak bisa langsung dikenali oleh komputer, kecuali angka, teman-teman. Jadi, teman-teman perlu memberikan tanda petik ya, untuk memisahkan teksnya ya, untuk menandai bahwa itu teks akan dibaca bersama gitu ya. Sehingga teman-teman update dengan petik ya, gitu, untuk keterangan teksnya. Kemudian, jika menggunakan if bertingkat, maka mungkin salah menaruh if dalam penulisan sebelumnya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kita nulisnya kayak tadi, if-nya yang ini teman-teman ya. Yang ada beberapa if, hati-hati ya di sini ya. Sudah if, nanti masih if lagi. Masih if lagi. Nah, hati-hati. Nanti masing-masing if itu harus ditutup. Nah, pastikan penutupnya menyesuaikan berapa kali teman-teman membuka rumus if-nya. Hati-hati di situ ya, perlu ketelitian dan kecermatannya. Nah, kita masuk ke struktur berikutnya. Ada rumus if tunggal. Apa yang dimaksud dengan rumus if tunggal? Ini adalah penulisan rumus if yang hanya mengandung satu. Jadi sesuai namanya, rekan-rekan, if tunggal berarti if-nya ya satu gitu. Di dalam penulisannya, tunggal berarti cukup satu. Nah, karena kondisi logika yang ingin kita cek itu lebih dari satu, maka rumus if yang akan kita pakai juga bisa lebih dari satu. Nah, nanti mungkin beberapa slide berikutnya kita akan melihat contoh ya bagaimana penggunaan if yang lebih dari satu. Nah, namun jika kita menggunakan rumus if tunggal, maka kondisi logika yang perlu kita tes untuk mendapatkan hasil if-nya satu. Jadi logika if hasilnya hanya sepasang. Ada true, ada false, teman-teman. Oleh karena kebutuhannya, maka kita hanya memakai satu if ya. Berikut ini adalah rumus if tunggal. Silakan diperhatikan. Ada sama dengan if, kemudian kondisi logika, kemudian hasilnya jika kondisi benar, kemudian hasilnya jika kondisi salah ya. Sama dengan yang tadi ya, value if true, value if false. Ini adalah logical test. Sama ya, ini adalah logika test yang kita gunakan ya, rumus yang kita pakai seperti tadi. Ini adalah if tunggal nih teman-teman. Seperti ini adalah contoh if tunggal. Ini juga if tunggal teman-teman. Jadi cukup satu saja apa namanya logical test ditambah dua true dan false ya. Jadi satu-satu, masing-masing satu true satu false. Nah ini if tunggal. Nah misalkan contoh berikutnya. Teman-teman diberikan data kuantitas penjualan, silakan menentukan apakah penilaian dari kuantitas penjualan ini akan masuk kategori apa. Misalkan teman-teman menentukan ya, ada dua tingkatan, baik dan buruk misalkan. Nah, kalau misalkan kita tentukan ya sama dengan if nilainya, di sini kita lihat hasil yang akan kita cek adalah ada di C2. C2 lebih besar, misalkan kita pakai, kalau misalkan kondisinya seperti ini teman-teman ya, kita tidak diberikan informasi syaratnya. Nah, silakan menggunakan analogi yang ada di dalam contoh soal materi ini boleh, atau menggunakan satu analogi tersendiri juga boleh. Kalau memang tidak ditentukan. Dan saya juga minta maaf ya, kemarin terkait dengan soal ini. Kalau teman-teman masih ingat soal UTS kalian ya,
itu saya sampai lupa ya, ada beberapa nilai yang ada di tengah-tengah itu bagian akhir ya. Saya minta kalian menentukan itu ya, yang menggunakan highlight warna itu kan ada beberapa ya, yang lebih besar, lebih kecil. Nah itu saya sampai lupa ya, kelewatan. Nah itu nggak apa-apa, saya buat bonus kemarin teman-teman untuk nilainya. Itu. Nanti silakan dicek ya. Kemarin itu yang untuk FEB yang teman-teman S1 ya, itu ada yang protes nilai ke saya gitu ya karena dia tidak hadir ya di salah satu pertemuan gitu ya karena sakit. Nah, itu meminta keringanan ya. Kenapa ini ya atau meminta penggantian ya. Kemarin dia mengerjakan lagi, kemudian baru nilainya bersesuaian ya dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, nanti mohon dicek aja teman-teman ya terkait dengan UTS nilainya itu sudah saya input gitu ya. Coba dicek saja ya. Kemarin kalau teman-teman di FIK saya tanya belum bisa lihat nilainya gitu. Tapi kebetulan kok saya juga agak kaget ya teman-teman yang di FEB itu ada yang sudah protes nilai gitu, yang S1 kemarin. Ternyata mungkin sudah bisa lihat ya. Kalau bisa lihat mungkin saya nggak perlu memaparkan. Tapi kalau misalkan teman-teman perlu nanti boleh ditanyakan ke saya gitu ya. Eh saya tuh lebih enaknya kalau teman-teman lewat si akad itu kan masing-masing mahasiswa bisa lihat punya sendiri. Kalau saya paparkan gitu kan ini ya nanti mungkin saya nggak enaknya mungkin ada teman-teman yang nggak enak kalau nilainya dilihat dipublish ke publik gitu ya, keluar gitu ya. Maksudnya ke teman-teman yang lain gitu. Nah, nanti mohon dicek aja kalau misalkan ingin mencoba ya bisa atau tidaknya. Baik, kita lanjut lagi balik ke sini ya. Untuk if tunggal silakan ya. Tadi kita menggunakan kriteria yang kita tentukan, analogikan. Misalkan nilai kuantitas penjualan yang baik itu lebih besar dari 5.000. Nah, kita lihat kalau lebih besar dari 5.000 maka kita kategorikan baik sehingga seperti ini ya rumusnya. If C2 lebih besar dari 5.000 ini baik, berarti kalau yang tidak adalah yang false ya, buruk gitu. Nah, nanti karena dia nilainya adalah 6.000 sekian, maka masuk kategori baik. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk ke jenis if berikutnya yaitu if ganda. Bagaimana yang dimaksud dengan if ganda, teman-teman? Nah, if ganda di sini adalah penulisan rumus if di mana terdapat satu if di dalam if lainnya. Jadi ada if, teman-teman ketemu lagi if lagi. Nah, if di dalam if ganda ini nanti mungkin akan menemui nilai true dan false-nya ya. Ini agak sedikit berbeda penyusunannya. Nah, teman-teman coba kenali ya secara struktur bentuk rumus dari if ganda. Nah, if di sini sama dengan if ya kita buka dulu kondisi logika, kemudian if kondisi logika, lagi kemudian hasil jika benar, hasil jika salah, kemudian if kondisi logika, hasil kondisi benar dan kondisi salah. Ini adalah if ganda. Kita lihat, ini adalah contoh implementasinya ketika menggunakan if ganda di sini. Nah, dengan nilai misalkan kita diberikan nilai kuantitas penjualan 12.000 sekian. Kemudian silakan ya teman-teman diminta menentukan kategori baik sekali, baik, kemudian apa nih? Buruk ya. Ada 3 tingkatan teman-teman. Nah, untuk rumusnya kita misalkan akan menggunakan ini ya. Sama dengan if C2 ini lebih besar dari 5.000. Kemudian if C2 lebih besar dari 10.000 ini yang baik sekali. Nah, baiknya yang di sini teman-teman lebih besar dari 5.000 ya. Kemudian nanti di sini buruk ya teman-teman ya. Kalau buruk ini nanti teman-teman akan tentukan ya yang terakhir ya, yang tidak memenuhi dari kriteria tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya cara penulisannya ya. Bisa pula seperti ini ya. If C2 lebih besar dari 5.000 teman-teman tentukan baik gitu. Kemudian if C2 kurang dari 3.000 buruk sekali. Kemudian baru buruk. Nah, ini contoh yang lainnya, cara penulisan yang lain. Bisa juga dengan yang di bawah. Sama dengan C2 lebih besar dari 5.000. If lagi C2 lebih besar dari 10.000 baik sekali atau baik gitu ya. Kemudian if kurang dari maaf dari 3.000 buruk sekali atau buruk. Nah, ini adalah beberapa ragam penggunaan if ganda. Nah, untuk contoh if ganda nanti teman-teman akan melihat ya secara rumus.
Nah, nanti silakan dibandingkan dengan contoh berikutnya ya. Nanti kita akan lihat ada if bertingkat teman-teman ya nanti. Seperti apa gitu ya di dalam rumusnya. Nah, di sini ya ada keterangan. Jika kuantitas penjualannya lebih besar dari 5.000 dan lebih dari 10.000, maka hasilnya sangat baik. Ada dua kondisi ya. Lebih besar dari 5.000 dan lebih dari 10.000, sangat baik. Jika lebih dari 5.000 tetapi tidak lebih dari 10.000, maka hasilnya akan baik saja. Dan jika tidak memenuhi kedua kondisinya, maka hasilnya menjadi buruk. Jadi ada dua kondisi yang harus dipenuhi ya. 5.000 dan lebih dari. Kemudian 5.000 dan tidak lebih dari. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi 5.000 dan lebih besar dari 10.000 dia akan baik sekali atau mungkin nanti akan ada kombinasi tadi ya. Kalau misalkan tidak lebih, nah, baik saja misalkan. Nah, ini silakan nanti teman-teman cobakan. Nah, berikutnya silakan diperhatikan ada namanya if bertingkat. Untuk if bertingkat di sini ada disebut juga istilahnya adalah nested if atau if bersarang, teman-teman ya. Sudah ada if lagi. Mirip dengan if berganda juga. Nanti secara struktural silakan diperhatikan ya. Untuk rumus if bertingkat, bentuk penulisannya terdapat if ditaruh di input hasil false dalam if sebelumnya. Nah, ini kita lihat aja bentuknya, teman-teman. Jadi if logika, hasil logika benar, kemudian if logika hasil benar dan salah. Nah, ini adalah strukturnya. Silakan teman-teman bandingkan ya keduanya seperti apa. Nanti kalau secara struktur, nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah implementasinya. Kita lihat ada kuantitas penjualan, teman-teman memberikan nilai ya dari if bertingkat. Jadi if-nya sama dengan if C2 lebih besar dari 10.000 masuk baik sekali. Kemudian C2 lebih besar dari 5.000 masuk baik. Kemudian C2 lebih besar dari 3.000. Ini nanti buruk atau nanti yang tidak masuk ke tiga kategori adalah buruk sekali. Nah, ini adalah contoh if bertingkat, teman-teman. Nah, nanti silakan teman-teman bisa membandingkan ya menggunakan if bertingkat dan if ganda. Nah, pertanyaan saya adalah apakah if bertingkat dan if ganda ini berbeda, teman-teman? Ada yang ingin mencoba menjawab? Berbeda atau tidak? Ada yang ingin mencoba? Raise hand. Berbeda atau tidak secara struktural? Sebenarnya kalau kita melihat ya, strukturnya adalah berbeda. Namun secara penggunaan ini sama. Boleh teman-teman pakai ketika misalkan ya ada beberapa if ya yang teman-teman ingin pakai, boleh pakai if bertingkat, boleh if berganda yang menyesuaikan kondisi yang harus dipenuhi dari kasus. Jadi silakan. Untuk secara kasus keduanya tidak memiliki perbedaan ya secara fungsionalitas atau kegunaan. Namun secara penulisan mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, seperti ini untuk contoh dari if ganda ini adalah untuk if yang bertingkat. Kalau saya pribadi mungkin menyarankan ya, yang lebih aman ini adalah menggunakan if bertingkat. Karena hasilnya kelihatan teman-teman ya. Hasil pertama teman-teman tulis. Hasil berikutnya ditulis, hasil berikutnya ditulis. Baru yang tidak masuk ada di berikutnya ya. Nah, kalau di sini mungkin agak double ya. Karena dia ganda tadi ya, harus memenuhi dua kondisi. Lebih dari 5.000 dan lebih dari 10.000 atau mungkin lebih dari 5.000 tapi tidak lebih dari 10.000. Jadi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi secara berganda gitu ya. Lebih besar dari 5.000, lebih besar dari 10.000 gitu ya. Jadi ada dua kondisi berganda yang harus dicek gitu. Lebih aman itu saya sarankan menggunakan if bertingkat. Tapi secara fungsionalitas keduanya tidak memiliki perbedaan fungsi ya. Baik. Berikut kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Ada if yang menggunakan beberapa pasangan operator logika ya. Ada and, ada or, dan ada not. Nah, ini sedikit merefresh atau mengingat kembali pembelajaran logika matematika ketika teman-teman mungkin di bangku sekolah ya. Jadi silakan diingat kembali. Nanti saya coba tunjukkan ya tabel logikanya supaya kita nanti ingat bersama ya. Kalau if and sama or terutama teman-teman. Yang saya minta teman-teman ingat kembali adalah kalau ketemu if
ketemu N, yang OR juga. Kalau not kan tinggal kebalikannya, bukan gitu kan. Nah, di sini kita lihat bagaimana jika kita ingin mengevaluasi lebih dari satu kondisi logika secara bersamaan. Nah, misalkan nanti teman-teman akan menghasilkan satu nilai gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman boleh memanfaatkan ini ya, if ditambah dengan R, N, atau if ditambah dengan OR, atau dengan not. Jadi kalau ada beberapa kondisi yang kalau teman-teman pakai if saja kurang mencukupi. Silahkan nanti kombinasikan saja dengan beberapa ini ya, rumus logika. Nah, kita lihat di sini, kita coba ya memahami secara konseptual si ini ya, tiga nilai logika tadi. Kalau kita mulai dari N, teman-teman. N ini akan mengevaluasi lebih dari satu kondisi logika dan memberikan hasil true pada semua kondisi. Nih, hati-hati. Yang saya pengen garis bawahi adalah kata semua ya, teman-teman ya. Semua untuk yang N. Hati-hati. Kemudian yang OR ini akan mengevaluasi lebih dari satu kondisi logika dan memberikan nilai true untuk ini satu saja. Jadi ada yang ingin saya garis bawahi, silakan ya. Diperhatikan untuk N ini adalah semua ya. Kalau kita pakai OR berarti apa? Salah satu saja. Nah, ini adalah kata kuncinya. Kemudian kalau not apa? Membalikkan nilai. Ini kata kuncinya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nilai true tentunya akan berkebalikan ya. Jadi false lawannya. Atau mungkin teman-teman dapat nilai false berarti true. Salah satu aja biar nggak bingung gitu ya. Nah, nanti saya perlihatkan ya, kita ingat bersama si tabel logika. Biar nanti teman-teman sembari mengingat hasilnya kalau misalkan logika itu seperti apa. Maaf ya, ini saya hapus dulu aja biar nggak ganggu. Nah, ini adalah struktur rumus ketika teman-teman menuliskan menggunakan if. Di sini ada tiga ya, teman-teman ya, jenisnya. Kalau kita gabungkan dengan logika and, or, dan not. Jadi teman-teman dapati yang pertama adalah if and. If and sama ya. Nanti silakan dituliskan kondisi logika satu, logika dua, kemudian hasil true dan false. Nah, di sini silakan ya. Logika satu dua kalau ada logikanya beberapa gitu ya. Teman-teman dicek dulu. Nanti kita lihat contoh bentuk rumusnya saja biar teman-teman mendapatkan kalau diimplementasikan seperti apa. Kemudian struktur berikutnya adalah if or. Sama teman-teman ya secara penulisan untuk yang if and dan if or. Hanya saja hati-hati, yang membedakan adalah di sini ya, if ketemu and, kemudian if ketemu or. Nah, berikutnya yang ketiga adalah if not, teman-teman. Berarti sama dengan if, berarti nanti ketemunya not ya, hati-hati. Di sini adalah yang berkebalikan tadi. Secara rumus sama ya, kondisi logika, kemudian nilai true atau benar, dan hasil false. Nah, ini adalah implementasi dari tadi ya, yang kombinasi dengan and, or, dan not. Nah, di sini silakan diperhatikan, kita memiliki tiga data ya, mahasiswa atas nama Lisa, David, dan Jonathan. Nah, di sini kita memiliki masing-masing mahasiswa punya tiga nilai, teman-teman. Nah, dari tiga nilai ternyata cukup variatif ya nilainya. Nah, nanti untuk kategori pertama, misalkan nilainya Lisa, ini ada nilai satu, 2, dan 3. Di sini hati-hati. Untuk kasus ini, saya minta teman-teman adalah untuk melihat seperti tadi, syarat dan ketentuannya lagi. Hati-hati, cek lagi. Di sini ada informasi terkait dengan syarat lulus. Kalau Lisa di sini adalah syarat lulusnya semua nilai harus di atas 70. Nah, kalau semua, teman-teman kita gunakan ini. Yang tadi, klausa kata semua. Semua berarti N. Maka teman-teman gunakan saja if sama dengan N gitu ya. Maka nilai masing-masingnya saja. Nilai yang pertama.
nilai 1 ada di C3 ya teman-teman ya. Lebih besar dari apa? 70. Hati-hati, ini bukan di atas dan sama dengan ya. Di sini informasinya adalah di atas 70, bukan di atas dan sama dengan 70. Jadi cukup lebih besar saja. Kemudian nilai yang kedua D3, nilai yang ketiga E3. Nah, silakan kasih keterangan ya. True-nya lulus, false-nya tidak lulus. Nah, kalau kita lihat bersama teman-teman, secara struktural nilai Lisa ada 80, 75, dan 62. Nah, kalau syaratnya adalah semua nilai, ini kita punya nih nomor 3 ya, nilai N3 kan kurang dari 70 teman-teman. Sehingga secara logika bahwa Lisa tidak lulus gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman cek ya dari rumusnya. Kemudian nilai berikutnya, David. Untuk David, teman-teman cek juga ini syaratnya. Salah satu nilai harus di atas 70. Hati-hati di sini kata-kata salah satu. Salah satu kita balik lagi tadi teorinya. Salah satu pakai apa? Pakai or. Nah, silakan kalau pakai or seperti ini. Maka kita tes ya rumusnya. Kita tulis dulu sama dengan if or C4. David itu ada di C4 lebih besar dari 70. Kemudian D4 lebih besar dari 70, E4 lebih besar dari 70. Klausa true adalah benar. Kemudian yang false-nya ya tidak lulus. Nah, salah satu teman-teman. Kalau salah satu itu lulus ya berarti ya. Kalau kita cek nilainya ada 83, 50, 67. Oh, salah satu teman-teman. Ada yang kurang. Salah satu harus di atas. Berarti cukup satu pun nilai yang ada di atas dia lulus. Oh, berarti benar nih teman-teman. Si David lulus berdasarkan ketentuan lulusnya. Nah, itu. Berarti benar ya untuk rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang ketiga, nilai harus di atas 70. Nilai harus di atas 70, namun di sini hati-hati ya teman-teman diminta untuk mengimplementasikan rumus yang ketiga, yaitu not ya. Berarti apa? Membalikkan. Kalian harus membalikkan nilai. Nah, kita coba lihat nilainya. If not, ini C5, karena dia dijadiin satu ya teman-teman ya. Semua nilainya adalah 93, 1, 2, dan 3 nilainya 93. Ini lebih besar dari 70. Ini kenapa kita nulisnya tidak lulus, teman-teman? Karena di sini kita notkan, hati-hati, not itu membalikkan. Jadi hati-hati ketika kalian menggunakan not, itu tadi tidak boleh kalau kita tulis lulus dulu, teman-teman. Berarti nanti jawabannya adalah not lulus. Berarti nanti Jonathan tidak lulus, teman-teman. Padahal tadi ketentuannya adalah nilainya harus di atas 70. Nah, sedangkan nilai Jonathan adalah semuanya 93 ya dari nilai 1, 2, dan 3-nya. Nah, tentunya kalau Jonathan harus lulus, maka kita switch, kita tukar statusnya. Karena kita akan balikkan. Kayak kalau matematik ya, not itu jadi negasi, negatif, kita negatifkan ya. Nanti yang akan keluar adalah nilainya adalah tidak lulus seperti ini kan ya. Karena nilainya benar ya teman-teman ya, 93 kan ya. Berarti yang akan keluar adalah tidak lulus kita notkan teman-teman. Jadi tidak lulus adalah lulus kan ya. Jadi negatif kita negatifkan itu kan hasilnya positif. Kalau secara matematis kan tulisannya seperti ini ya. Nah, ini ya, negatif ini. Kemudian not lagi ya, kita negatifkan. Berarti kan hasilnya adalah positif ya, teman-teman ya. Sama dengan positif gitu. Jadi tidak lulus, kita notkan. Not tidak lulus, berarti kan positif. Maka hasilnya adalah lulus. Nah, itu ya. Saya hapus dulu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita coba lihat ya penjelasannya. And ini akan memberikan true pada if jika semua kondisi logika yang dimasukkan adalah true. Untuk itu cocok digunakan untuk mendapatkan hasil yang lulus dan tidak lulus. Hati-hati ini untuk N ya. Kemudian kasus kedua, penentuan lulus tidaknya menggunakan or. Nah ini karena kata kuncinya adalah salah satu. Sini ya, saya tandai aja. Nih teman-teman, kata kuncinya di sini. Semua kondisi ini untuk kalian menggunakan N. Kemudian kalau menggunakan or, di sini hati-hati or itu salah satu kondisi saja. Nah, tadi ya yang dibandingkan. Kemudian kalau not itu adalah membalikkan. Hati-hati ya.
Kalau membalikkan berarti yang tadinya apa gitu berarti dibalikkan nilainya gitu ya. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman ya? Dari materi. Kalau belum, kita coba lihat dulu ya untuk yang tabel logika, sedikit mengingatkan dulu sebelum kita masuk ke latihan. Sebentar. Bentar ya, teman-teman ya. Saya cek dulu tabelnya. Ini kita coba lihat bersama ya. Nah, ini. Sedikit kita ingat kembali ada konsep tabel logika. Nah, ini. Sebelum kita latihan ya, silahkan saya minta teman-teman perhatikan ini dulu. Nah, kita ingat bersama ya teman-teman ya, yang ini ya konsepnya adalah yang dipakai yang konjungsi sama disjungsi saja teman-teman ya. Untuk konjungsi ini adalah and, yang disjungsi ini adalah or ya. Kalau menggunakan yang mungkin konsep matematik, yang implikasi biimplikasi nggak usah. Silakan diperhatikan. Untuk konjungsi berarti and. Jadi gini, kalau kata kuncinya adalah ketika menggunakan and, jadi ada dua klausa, teman-teman ya. Kalau benar ketemu benar, itu hasilnya benar. Namun, ketika benar, apa pokoknya kalau kuncinya gini, teman-teman. Kalau and itu, kalau ada salah tidak boleh. Dia pasti hasilnya akan salah. Dia harus benar ketemu benar. Kalau untuk mendapatkan and, maka kenapa tadi klausanya adalah semua, gitu. Nah, kalau disjungsi, kalau teman-teman lihat, dia ketemu S nih teman-teman ya, ada S-nya. Tetap aja ada yang benar gitu ya teman-teman ya, bedanya. Kecuali dia salah sama salah. Kalau salah sama salah, dia baru salah nih teman-teman. Itu untuk klausa yang or ya, itu yang akan menjadi pengingat ya, yang mudah untuk saya biasanya. Itu kalau teman-teman dimudahkannya gitu ya. Kalau N itu dia harus ketemu benar dengan benar, maka dia menggunakan eh, N ya, harus hasilnya benar. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai OR, salah satu nilai seperti contoh tadi ya, memenuhi nilainya. Boleh, benar juga. Lulus juga kan tadi ya nilainya, bahwa ada satu nilai yang 70. Tadi kan David boleh ya, kayak gitu. Jadi silakan teman-teman menggunakan dua konsep ini, konjungsi dan disjungsi atau and dan or, untuk memanfaatkan menyesuaikan kasusnya gitu ya. Nanti silakan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, kita bergeser dulu. Mungkin tesnya nanti dulu saja. Kita ke latihan dulu, teman-teman. Silakan latihannya dibuka dulu, di-download dulu. Ini ya, ada latihan P11. Nah, silakan dibuka dan dicoba dulu. Sebentar, saya sambil ganti screen dulu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, silakan dibuka dulu P11-nya. Nah, hasilnya yang ini, teman-teman. Kita buka bareng ya. Nah, di sini silakan di-download dulu dan dibuka ya. Untuk latihannya, kita coba dulu untuk latihan. P11 kita memiliki beberapa sheet ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Ada 7 sheet. Nah, dari ketujuh sheet ini, saya minta teman-teman ya, berdasarkan konsep yang telah kita pelajari, mohon untuk mencoba ya, teman-teman ya, masing-masing kasusnya ya, dari setiap sheet. Untuk if yang pertama, ini untuk kasus lulus dan tidak lulus dari pembelajaran kita, silakan dicoba. Kemudian kasus yang kedua tadi ya untuk diskon ya, pemberian diskon. Tadi kan ada pertanyaan saya. Silahkan dijawab ya pertanyaan saya ya. Kenapa tadi tidak boleh membalik atau boleh nggak sih kalau membalik gitu. Nah silahkan nanti dites saja. Kemudian ini adalah untuk presensi, mohon dicoba. Kemudian ada if tunggal, kemudian if ganda, if bertingkat, dan if n. Nah, sampai ini dulu. Nanti mungkin ada ya. Kalau misalkan masih ada spare waktu, nanti kita coba yang double ya. Pengkombinasian penggunaan misalkan if and masih digabung dengan or gitu ya. Nah, silakan dicoba dulu. Teman-teman silakan.
Kalau yang sudah mencoba mungkin bisa sambil share screen ya. Nanti untuk menambahkan poin, silakan ya saya beri kesempatan ke teman-teman untuk mencoba ya. Mungkin kita mulai dari contoh if satu dulu ya, yang lulus tidak lulus, silakan. Bagi yang ingin mencoba, saya stop share dulu ya. Bagi yang sudah mencoba dan ingin memaparkan hasil percobaannya, silakan. Saya mau nyoba, Bu. Silakan ya, Mbak, disiapkan di share screen ya bagi teman-teman yang sudah coba. Oke, sebentar, Bu. Saya juga sambil nyiapin ya daftar presensi keaktifannya nanti. Ntar ya teman-teman ya. Silahkan sambil disiapkan ya bagi teman-teman yang sudah mengetes. Ntar. Nanti biar teman-teman juga yang aktif tinggal menuliskan nama dan NIM ya. Sebentar. Ibu ini udah boleh share screen. Boleh silahkan Mbak. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Masih proses Mbak. Sebentar ya. Yang Mm-mm. lain gimana? Yang lain sudah muncul belum? Sudah. Silakan. Ini kan yang contoh yang if yang pertama ini Mhm, sama kayak yang udah dijelasin sama Ibu Artika mhm, tadi kan. mhm. Dan di sini udah dikasih keterangan juga Oke. kalau syarat kelulusannya nilai harus sama dengan atau di atas 70. Mhm, Berarti pengerjaannya sama dengan, terus lalu if, mhm. setelah itu kurung buka. Nah, kita klik yang di C3, di B3 ini, di nilai yang pertama ini. Setelah itu karena di sini syaratnya harus sama dengan atau di atas 70, berarti kita pakai yang eh, lebih besar terus sama dengan. Setelah itu kan di sini di atas 70 berarti sama dengan 70. Setelah itu klik koma, kan Mhm. persyaratannya itu lulus dan tidak lulus. Berarti tanda kutip lulus, Oke. lalu koma, tanda kutip lagi tidak lulus. Setelah itu Tutup. ditutup Oke. enter. Nah, di sini kan ketemu jawabannya karena nilainya Jarot ini di atas 70 sehingga lulus. Kalau kita tarik ke bawah, Oke. kita bisa lihat contoh aja si Jamie ini kan di Mhm. 70 sehingga tidak Sudah lulus. lulus, oke. Sudah memenuhi ya teman-teman ya. Sebenarnya sepasang nggak apa-apa. Yang penting true value sama false value ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Contoh untuk kasus pertama, lulus dan tidak lulus dan teman-teman sudah mencoba ya. Nah, Ya, silahkan Mbak Christine, saya minta untuk mencatatkan ya nama dan NIM-nya sebentar. Saya kopikan dulu linknya. Sebentar. Bagi rekan-rekan yang sudah mencoba dan ingin memaparkan ya hasilnya untuk memenuhi poin keaktifan, silakan ya teman-teman ya. Lumayan buat nambahin nilai sih teman-teman ya. Biasanya pas di akhir kalau teman-teman ada yang kurang ketika ujian, saya tambahkan di sana. Silakan Mbak Christine untuk menuliskan ya nama dan NIM-nya. izin Ibu, Saya terima yang kedua kasih. ya. Makasih ya, silakan Mas. Lanjut yang sudah tadi yang ketiga ya yang sudah ditekin Mbak Mareta. Mbak Mareta if yang ketiga. Ya itu Silakan ya yang Bu. silakan Mas. Langsung share screen disiapkan dulu. Oke. Sudah terlihat? Sudah? Mohon dijelaskan ya kalau udah diisi. Ya. Gimana caranya biar teman-temannya tahu Jadi caranya. saya ulang dulu aja Bu ya. Nah, betul. Jadi buat yang ini, tadi kan kalau di contohnya kan ada kalau nggak salah kurang lebih 3 tabel ya. Jadi pas saya nyoba yang diturutin di PPT, Mhm, ternyata nggak sama. Nah, ternyata itu harus mengikuti dari tabel yang sesuai dengan di Excel ini. Jadi mhm, rumusnya sama dengan if kurung buka A3 karena angkanya berada di A3, mhm. lalu lebih besar sama dengan 1.500.000, Oke, terus. 20% karena untuk diskon 20% pembelian minimal 1.500.000. Lalu habis itu koma lagi untuk ke diskon yang selanjutnya menggunakan rumus masih if kurung buka A3
Kita mengulang sama, lalu lebih besar sama dengan yang kedua, yaitu yang 1 juta yang diskonnya 15%. Jadi Oke. kita tulis 1 juta. Habis itu koma 15% berdasarkan sesuai dengan diskonnya. Habis itu koma kita tulis lagi yang terakhir itu yang diskon 10% dengan pembelian minimal 500.000. Rumusnya masih sama, if kurung buka A3 lebih besar sama dengan 500.000, koma 10%, koma 0. Habis itu ditambahkan kurung tutup. Oke, sudah ya, pas ya, ada 3. Oke, hati-hati, tarik Mas, coba dites. Oke, Ya, silakan. sama. Sampling untuk mengetes, menguji rumusnya. Bebas, boleh random. Yang mana yang akan dites untuk kriterianya. Dicek rumusnya sudah benar belum? Untuk 3 kriteria ya. Oh ya, saya coba yang 10 ya, Bu. Oke, Berarti ini kalau misalkan saya copy paste aja terus saya cek aja. Cek aja Mas, manual. Maksudnya cross check aja. Misalkan ya, tadi dengan nilai lebih dari 1.500.000 misalkan. Coba tes yang lebih dari 1 juta. Coba 1.800.000. satu juta yang ini delapan ya, ratus ya. 1.800.000 berapa? Secara logika dia harusnya berapa? Lebih besar dari 1.500.000 teman-teman. Berapa diskonnya? diskon. Oh, bentar, bentar. Secara ini aja, secara sekilas saja lebih besar dari 1.500.000 ketika teman-teman dikasih nilai total pembelian 1.800.000 berarti berapa? 20%? Benar? Benar. Benar kan? Nah, berarti Ya, untuk nilai 20% sudah memenuhi ya. Kita geser ya. yang 15%. Katakanlah kita coba yang 1.090.000 misalkan teman-teman. 1.090.000 Mas. Benar tidak? Yang lebih besar dari 1 juta itu mendapatkan diskon sebesar 15%. Benar, Bu. Benar? Betul ya? Benar. Oke, Ya. lanjut. Kalau untuk yang kriteria berikutnya, misalkan 655.000 ya. 655.000 berarti di atas ya. Minimal 500.000. Di atas 500.000, betul? Untuk Betul. diskon 10% betul ya. Berarti 3 kondisi sudah terpenuhi. Nah, silakan. Pertanyaan saya tadi mohon dijawab, teman-teman. Bagaimana kenapa harus Mas Ardiansyah menuliskannya itu mana tadi 20% dulu, kemudian 15% dulu, kemudian 10. Kenapa nggak 10% dulu, 15 baru 20? Apa mau Mas Ardiansyah yang menjawab atau mungkin teman-teman yang lain yang menjawab Ya, pertanyaan saya? mungkin Silakan. teman-teman yang mengerti. Silakan. Mas Ardiansyah mohon diisikan ya nama dan NIM-nya ya ke Oke. tadi ya yang ke Excel Saya ya. stop share ya, Bu. Ya, silakan. Silakan teman-teman, pertanyaan saya mohon dijawab. Kenapa nggak kita balik atau kenapa boleh atau enggak teman-teman dibalik yang kasus jawaban yang sudah dibahas Mas Ardiansyah tadi? 20, 15 dan 10. Kalau kita buat teman-teman 10%, 15. Nah, ada yang mau mengetes dan mencoba? Silakan. Pertanyaan saya agar kita bahas bersama biar nanti teman-teman juga tahu. Silakan. Ada yang mau share screen membahas terkait dengan pertanyaan saya untuk menjawab? Silakan. Boleh raise hand langsung aja juga nggak apa-apa. Langsung share screen teman-teman. Nggak apa-apa. Biar kalau bingung nanti kita bisa bahas bersama. Ada yang ingin mencoba? Sukarelawannya gimana? Yang untuk kasus membalikkan. Bingung tidak? Bingung, Bu. Masih bingung? Kalau untuk membalikkan ya. Mungkin saya izin tuker ya di sini sebentar. Kita coba dulu teman-teman. Kalau kita balik ya teman-teman ya. Di sini kalau bingung kita coba tes bersama. Sebentar, saya share screen ya. Ada yang mau mencoba? Yang paham? Ntar saya tuker dulu. Ntar teman-teman. Di sini coba kita tes dulu. Nah, ini tadi ya besaran diskon kan ya? Bener ya teman-teman ya. Ini tadi yang sudah dikerjakan oleh teman kita. Nah, di sini teman-teman.
Kalau tadi kan saya minta teman-teman untuk membalikkan 10. Tes aja. Caranya karena kalian adalah lebih ke praktikal ya, jadi lebih banyak praktek. Mohon pertanyaan saya dicoba. Jadi biar nggak terlalu ngeblank, bingung gimana cara menyelesaikannya. Silakan dicoba saja. Kita tulis saja teman-teman 10, 15 tetap ya. Habis itu kita masukkan nilai yang kedua adalah 20. Nah, kita tes saja teman-teman. Nah, ini kita tarik aja teman-teman. Ke bawah ya. Rumusnya benar apa salah. Nah, kita tes sekarang teman-teman. Bagaimana kalau nilainya seperti yang tadi ya? Kita pakai nilainya yang 1.800.000 dulu kali ya. Yang pertama tadi sebentar. Yang pertama adalah yang 10% teman-teman. Di atas 10%. Nah, di atas 10%. Untuk nilai yang di atas 1.300.000 ini ya, 1.300.000 berarti nilainya di atas 1 juta. Berarti benar ya teman-teman ya, 15%. Bagaimana dengan yang di bawah? Hati-hati. Disinilah mulai terlihat errornya. Hati-hati ya, sama-sama keluar nilainya, tetapi salah sebenarnya. Kalau teman-teman ditanya, di sini nilai belanjanya adalah 655.000. Tadi kan ketentuannya di atas 500.000 ya teman-teman. Ini masuk berapa? 10% kan? Baru kalau di atasnya lagi sampai dengan di atas 1.500.000 nih teman-teman baru dapat 20%. Nah, ini nilainya baru pertama aja nilainya sudah dapat 20%. Sehingga rumusnya salah, teman-teman. Karena teman-teman salahnya kenapa? Sudah tahu belum? Ini kenapa ini 20%? Kemudian di sini kita lihat lagi ya. 1.875.000. Kok lebih besar dari 1.500.000? Logikanya kan dia harusnya diskonnya 20% ya teman-teman ya. Kok dikasih diskonnya cuma 10%? Nah, disinilah mulai terjadi salah ya. Nah, di sini kalau teman-teman rujuk kembali adalah ini. If. Teman-teman tahu tidak prosesnya? Jadi if yang akan dikerjakan atau dikenai adalah if yang akan ditulis pertama. If pertama yang akan disesuaikan dengan datanya. Jadi ketika kita memiliki nilai 1.350.000, kita cek dulu teman-teman, apakah lebih besar dari 1.500.000? Karena dia tidak lebih besar, sehingga dia akan masuk ke if berikutnya. Dia kurang ya, jadi nggak masuk 10%. Nah, dia lebih besar dari 1 juta nih teman-teman. Ya sudah, masuk if yang kedua, yaitu 15%. Maka nilainya masuk 15%. Seperti ini. Nah, kita lihat kasus yang tadi ya, yang saya sebutkan 655. Nah, untuk kasus 655, dia tidak lebih besar sama dengan 1.500.000 nih teman-teman. Untuk if pertama dia gagal. Nah, kemudian dicek lagi. Untuk if lebih besar dari 1 juta gagal lagi teman-teman. Nggak masuk ya. Gitu. Nah, dia masuknya yang ke sini teman-teman, yang ke-20. Baru if yang ketiga. Barulah nilainya dia yang keluar adalah 20. Nah, sehingga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa tadi saya minta teman-teman untuk menguji enggak apa namanya mengurutkannya enggak dari 10, 15 dan 20. Karena ketika kita tes hasilnya adalah salah. Di mana if yang dikerjakan adalah terurut ya teman-teman ya. Dari if yang pertama dikerjakan, kalau tidak memenuhi dia geser ke if berikutnya, baru geser lagi ke if berikutnya. Nah, itulah ya if-nya seperti itu prosesnya. Sehingga teman-teman ketika nanti akan diberikan contoh kasus diskon seperti ini, pastikan ya kalau teman-teman uji seperti tadi ya yang saya di kasus Mas Ardiansah tadi saya tanya, benar nggak nih Mas kalau misalkan ya saya kenai diskon 20%, 15%, benar tidak sesuai ketentuan. Nah, silahkan ya, ketika teman-teman sudah membuat rumus, menyelesaikan rumus pada masing-masing sel misalkan, pastikan bahwa rumus yang kalian sudah kerjakan memenuhi syarat yang ditentukan. Gitu ya. Jadi, saya minta teman-teman tadi ngetes. Maka kita tahu nih, kenapa tidak boleh urutannya seperti ini. Harus tadi ya, saya balikin lagi 20 gitu ya teman-teman ya, 15 dan 10. Sini teman-teman sudah terjawab ya, bahwa if itu dikerjakan dari kiri ke kanan ya. Dia akan ke kanan untuk mengerjakan komponen if berikutnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang bingung tidak dengan soal pertanyaan saya dan jawabannya? Semoga sudah paham ya.
Kalau misalkan tadi diminta untuk menukar posisi diskonnya ya, gitu. Baik, kita masuk ke contoh if yang ketiga. Jika tidak ada masalah sampai sini, tadi ada Mbak Mareta ya, silahkan yang ingin mencoba if yang Sebelumnya ketiga. izin Ada, bertanya, aduh Bu. uh silakan. Berarti Mana? itu izin Ibu buat tanya. Ah, Berarti itu persenannya itu dimulai tergantung dari nominal paling pertama ya Bu. sebenarnya ya boleh, tapi gini, kalau saran saya teman-teman ya, untuk kasus yang tadi ya, sebentar, saya sambil share screen lagi kali ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan. Jadi saran saya sebenarnya gini, karena nanti teman-teman lebih ke praktikal ya atau praktis ya. Saran saya silakan teman-teman langsung mencoba saja gitu dengan beberapa urutan. Katakanlah nanti katakanlah misalkan ya trial error nggak apa-apa percobaan aja teman-teman ya. Jadi di sini adalah teman-teman menggunakan analogi pertama, namun saya minta tadi cross check lagi. Jadi kalau udah selesai bikin rumus, silahkan rumusnya itu dicek untuk masing-masing kondisi yang diminta. Jadi ketika kondisi yang diminta itu terpenuhi, kayak tadi ya, kalau di sini kan lulus tidak lulus. Tadi Mbak Christine sudah mencoba ya untuk masing-masing klausa. Nah, kalau untuk yang di sini ada diskon ya, klausanya diskon, berarti saya minta teman-teman untuk menguji masing-masing klausa diskon. Ketika klausa diskon itu sudah terpenuhi dengan rumus yang teman-teman buat, berarti sudah benar. Namun jika ada yang salah, berarti ada yang miss gitu. Sama ya, sebenarnya tidak ada kata fix, teman-teman. Tapi di situ adalah ketelitian teman-teman akan diuji lagi ketika rumusnya sudah selesai. Jadi urutan bawah atau atas pun bisa kebalik ya. Saya nggak bisa memastikan karena nanti mungkin dalam soal saya bisa nih. Saya atau mungkin ketika di kasus saya bisa tiba-tiba nulisnya saya 20% dulu atau mungkin 15% dulu. Terurutnya tidak akan bisa menjadi kata kunci gitu ya teman-teman ya. Mana yang harus duluan. Tapi kalau saya mungkin lebih ke karena kita mencoba ya sama. Saya juga biasanya membuat penilaian rekan-rekan mahasiswa itu juga menggunakan Excel. Di mana kadang hal-hal yang memudahkan saya gitu ya. Termasuk juga kalau teman-teman mengerjakan ini ya, apa namanya proposal yang ada anggaran dan sebagainya. Kalau bisa pakai Excel gitu biasanya saya pakai if juga teman-teman. Jadi di sana saya mengetes ya rumus if yang udah saya buat benar atau salah. Nah, biasanya saya cobakan di beberapa klausa gitu. Jadi untuk mengetes teman-teman, apakah klausa-klausa yang saya buat ini sudah benar atau salah? Masih salah. Kalau masih ada salah, teman-teman cocokin lagi tuh. Nanti biasanya ada di kondisi tertentu, ketika kondisi itu tidak memenuhi, dia akan menampilkan ya hasilnya tidak benar gitu. Nah, nanti teman-teman mungkin cek sampling aja secara sederhana. Nah, itu cara istilahnya tipsnya ya dari saya seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada kata valid ya harus harus yang besar dulu atau harus yang kecil dulu gitu ya sebagai kata kunci ketika kita menentukan ya misalkan persentase atau mungkin diskon dan sebagainya. Tidak harus gitu ya teman-teman ya. Tapi permintaan saya adalah silakan dicek lagi ya kalau sudah menyusun rumus bahwa masing-masing klausa syarat yang diminta itu terpenuhi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti termasuk untuk yang penjualan ya atau pembelian. Jadi kalau misalkan teman-teman menentukan baik, buruk, buruk sekali. Nah, klausa-klausa yang menentukan buruk, baik, dan baik sekali itu kalian harus tes. Misalkan ya, kalau memang memenuhi beberapa kondisi tadi. Gitu ya teman-teman ya. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Nanti nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti sambil dicoba beberapa kasusnya. Nanti kita lihat ya bagaimana untuk masing-masing kasusnya. Gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Mbak Christine. Terima kasih, Eh, Bu. Nanti kita lanjut dulu, teman-teman ya. Mengingat waktu juga, silakan. Untuk kasus ketiga, tadi Mbak Mareta ya yang mau mencoba. Semoga menjawab ya teman-teman. Nanti seiring teman-teman sering mencoba, sering latihan gitu ya untuk beberapa kasus, if itu cukup membantu kok teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu bingung, nggak apa-apa. Silakan. Tadi yang ingin mencoba. Audionya gimana? Ada masalah? Sambil jelaskan saja dengan temannya untuk yang if yang ketiga. Agak kecil ya. Sebentar. Coba kalau di yang lain.
Saya udah polin deh kayaknya. Sebentar ya. Kayaknya agak kurang besar suaranya. Apa mungkin didekatkan ke mic-nya? Coba. Halo Ibu, tes. Sudah. Lebih baik. Silakan, Mbak. Saya izin jelasin untuk contoh yang ketiga, Ibu. Di sini Silakan. ada kasus mengenai presensi karyawan, di mana kita tuh disuruh tentuin karyawan itu datangnya tepat waktu atau terlambat dengan indikator jam masuk kantor itu jam 8. Langsung aja kita di sini masukin sama dengan Oh, biasa saya minum. Silakan. buka kurung. Karena datanya ada di B5, maka kita klik B5. Lalu kita masukin kurang dari sama dengan jam 8, koma, kita masukin nilai true-nya yaitu tepat waktu, karena nilai true-nya itu kurang dari jam 8, berarti dia tepat waktu. Terus koma, kita masukin nilai false-nya. Lagi, terus Oke, tarik ke bawah coba. kalau udah kita gerak ke bawah, maaf Ibu berisik. Nggak apa-apa. Oke. Coba dicek lagi apa yang terlewat, teman-teman. Sambil memperhatikan ya yang lainnya untuk meng-cross-check pekerjaan dari rekan kita. Apa yang terlewat, teman-teman? Atau sudah benar atau belum? Sampling aja kayak tadi. 7.33 kok telat. Bener nggak nih, teman-teman? Aturannya kan jamnya 8 ya. Belum di itu, Eh, Bu, belum di apa? apa? Di Betul. absolut. Betul, belum di absolut, Mbak. Silakan dicek. Karena nanti kalau di telat itu coba diklik aja, Mbak, telat. Yang bagian 733. Nah, itu kan gesernya jadi C3 ya, teman-teman ya. Jadi dia akan turun. Hati-hati ya. Jadi disitulah fungsinya absolut ya. Jadi kalau teman-teman punya nilai fix gitu, mohon dikunci pakai absolut. Silakan di atas aja kali Mbak. Yang nomor C5 aja kali ya. Nah itu dikunci dulu. Diabsolutkan dulu silakan. Absolut FN F4 atau F4 aja coba. Bisa tidak? Di blok aja dulu. Di C2-nya di blok. Diklik dulu. C2-nya di blok aja. Itu di bagian fungsinya. Dikliknya di bagian fungsi, Mbak. Diklik dulu saja yang bagian tepat waktu tadi, maaf. Yang C5 diklik dulu. Baru tadi di bagian rumus tulisan C2 itu diblok saja. Oke, kemudian ditekan di keyboard Fn F4 atau F4 aja. Coba yang jalan yang mana? Fn F4 atau F4 saja. Nah, sudah ya. pakai FN nggak apa-apa. Oh, oke, bisa. Fn bisa ya. Nanti tergantung teman-teman ya, masing-masing komputernya ya. Hati-hati. Jangan kegeser, itu kegeser mungkin jadi E10 kan. Nah, itu diarahkan aja pointernya. Nah, kemudian di enter, tarik aja ke bawah. Nah, silakan sekarang dites ya. 733 yang tadinya salah ya. Bener ya, tepat waktu. Kemudian 8.10 bener ya teman-teman ya. Telat 83 menit juga telat ya. Nah, kita sudah mencoba beberapa sampel. Nah, seperti ini. Yang saya minta adalah teman-teman menguji beberapa sampel anggota dari ini ya, struktur true value-nya gitu. Jadi biar teman-teman tahu kalau dites benar atau salahnya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, contoh untuk penerapan presensi. Silakan Mbak Mareta mencatatkan nama dan NIM-nya ya. Bagi teman-teman yang sudah silakan ya dituliskan seperti biasa. Kemudian kita masuk if tunggal teman-teman. Ada if ganda, if bertingkat, dan if n. Nah, silakan bisa mencoba dulu. Bagi yang sudah silakan ya. Bisa share screen. Atau lagi Mbak Mareta atau yang lain boleh. Silakan. Bagi yang sudah atau ingin mencoba lagi, kalau kita beri kesempatan dulu bagi teman-teman yang belum,
Tapi kalau memang belum pada mencoba, boleh. Kalau misalkan teman-teman yang sudah tadi dan ingin mencoba lagi, boleh. Silakan. Oke, Mas Fahri. Mangga, silakan. Boleh langsung share screen Langsung untuk if ke tunggal. event. Untuk yang mau ini, random. Maksudnya lompat dulu. Urut aja dulu kali ya. Apa mau langsung if end? Sudah if end? Atau mau if tunggal dulu? Silakan. Saya sih ngerjainnya lengkap, Bu. Oh, sudah lengkap. Oke, sip. Lengkap, lengkap, Bu, lengkap. Oke, mungkin urut aja kali ya, Mas Fahri ya, biar nggak loncat ya. If Ah, tunggal dulu saja, Mas. Yaudah, Boleh. If tunggal dulu deh. Izin Hmm? share screen ya, Bu. Silakan, Mas. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Silakan, Mas. Dijelaskan ke teman-temannya Oke, strukturnya. jadi untuk yang ini strukturnya itu tadi di Atau mau dihapus dulu juga boleh. Atau mau ya, Bu ya. dijelaskan boleh. Silakan. Yang memudahkan saja. Biar teman-temannya paham gimana cara mengerjakannya gitu. Oke, jadi yang di sini untuk instruksinya kan if tunggal kuantitasnya 6 berarti bisa jadi di atas 5. Nah, jadi untuk rumusnya itu sama dengan if dalam kurung kita klik ini lalu kita gunakan fitur lebih besar, Mhm. kita klik lah kita ketikkan 5.000 karena memang di Mhm. atas 5.000, Oke. lalu kita pakai koma, tanda petik baik, klik lagi koma, tanda petik buruk, lalu petik tutup, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, Hasilnya jadi oke, baik. hasilnya baik ya, lebih Ya. dari 5.000 ya. Nah, ini teman-teman tadi yang saya minta salah atau tadi ya, yang akan diminta untuk hati-hati ketika menulis rumus. Mas, maaf, yang baik sama buruk itu coba kalau dilepas dari petik. Salah satu aja nggak apa-apa. Baiknya itu dihilangin aja petiknya, Mas. Satu aja, satu boleh kayak gitu aja. Coba di enter, Mas. Nah, akan error ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Kalau untuk datanya string atau datanya mungkin isinya adalah apa teks ya, mohon dimasukkan atau diupdate dengan petik ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, karena si Excel sistemnya itu tidak akan membaca ya untuk value-nya ketika dia keterangannya tidak ada petik. Kecuali ada satu kata kecuali angka. Kalau teman-teman gantikan Mas mohon diganti, baik itu diganti angka 1, buruknya itu diganti angka 0. 0, koma saja, maaf, koma 0 ya. Nah, seperti ini. Kecuali angka. Angka itu dia bisa membaca ya, teman-teman ya. Untuk Excel. Kalau misalkan teman-teman kasih teks, kasih kata-kata maksudnya, silakan diapit dengan petik. Namun kalau teman-teman pakai angka, dia bisa membaca tanpa harus dengan petik. Itu tadi ya yang akan menjadi perhatian tadi di catatan. Nah, terima kasih Mas Fahri. Mohon diisikan ya nama dan NIM-nya di poin keaktifan. Silakan teman-teman melanjutkan untuk if yang ganda bertingkat dan if n. Silahkan, boleh. Yang tadi sudah mau coba lagi boleh. Atau yang lain boleh, silahkan. Untuk if ganda, if bertingkat, ini hati-hati aja ya. Agak ribet yang if berganda. Saya sendiri pun lebih suka dengan if bertingkat karena lebih aman. Kalau apa menyusunnya, karena dia harus ganda dulu benar, baru gitu ya. Jadi agak sedikit ini membutuhkan effort yang ganda. Hati-hati. Silakan teman-teman, ada yang ingin mencoba if ganda bertingkat dan if n? Atau yang tadi sudah dan ingin mencoba lagi boleh. Silakan teman-teman. Gimana? Ada yang kesulitan untuk mencoba tadi? Saya coba lagi deh, Bu. Boleh, silakan Mas Ardiansyah. Ini yang if ganda ya. Hati-hati ya, agak ini dia mengetesnya. Mau ditulis lagi Ya, atau dibaca dijelasin juga boleh. Silakan. saya tulis ulang lagi aja. Boleh. Hati-hati ya, agak panjang yang ini tuh. Oke. Jadi rumusnya untuk yang if ganda ini
Bentar. Kita tulis sama dengan if kurung buka B3 2 kali cek lebih, dia soal. lebih Hati ya. besar dari ya 5.000. Habis itu kita koma, kita masukkan lagi if yang selanjutnya. If kurung buka B3 lebih besar dari 10.000. Lalu kita tambahin kutip baik sekali. Habis itu kita tambahkan lagi yang baik. Karena untuk yang nilai 10.000 ke atas, apa penilaiannya baik baik dan baik sekali. Tulis. Setelah itu kita kurung tutup. Lalu kita koma. Nah, untuk yang di bawah 5.000 bakal terdetek buruk. Oke. Wah, Hati kutip itu ditutup. kita kurung tutup. Oke. Nah, Nah, untuk ini tidak perlu kita absolut karena tidak ada data yang harus sama persis dengan yang ada di situ. Jadi kita tinggal tarik ya. pencet tarik kanan. Oke, baik, buruk. Betul ya. Silahkan ya, hati-hati ya untuk yang nilai if berganda ya. Dia harus ada 2 kali pengecekan ya tadi ya. Oke, silakan Mas Ardiansyah, nama dan NIM-nya mohon ditambahkan. Oh, ini aja Mas Ardiansyah untuk yang sudah ini ya, tinggal nambahin angkanya aja. Silakan Mas. Terima Ah, ya, kasih ya. baik Bu, sama-sama. Jadi nggak usah nulis nama lagi sama NIM-nya, cukup tinggal update angkanya ya. Silakan teman-teman, sudah dibantu teman kita sampai dengan if ganda. Masih ada if bertingkat dan if n. Silakan. Nanti untuk if n mungkin bisa dipecah jadi 3 kalau kita masih ada waktu. Silakan teman-teman, ada yang ingin mencoba? Saya masih beri kesempatan mau menambahkan poin. Kalau tidak sih nanti biasanya saya serahkan ke teman-teman. Boleh untuk mencoba sendiri. Biar untuk latihan. Gimana? Yang if bertingkat dan if n, ada yang ingin mencoba tidak teman-teman? Yang mau coba yang bertingkat, Bu. Boleh, silakan Mbak. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke, coba pelan-pelan. Ini berarti di sini Atau tadi sudah membuat, boleh membuat pun nanti di apa? Dijelaskan ke teman-temannya caranya juga boleh, nggak apa-apa. kita masukkan skill Agak panjang ya, hati-hati. angkanya kurang kurang dari 10.000 Mhm. itu baik sekali. Lalu lagi kita kurang kurang dari 5.000 itu baik. If lagi kita kurang dari 3.000 itu buruk. Coba dites nanti. Buruk. Oke. Buruk sekali ya. Hati-hati, dicek lagi, coba tutupnya. Nah, tutupnya ya teman-teman, hati-hati ya. Jadi kalau menulis banyak sekali if-nya, mohon mohon ini ya, mohon dicek kembali penutup if-nya ya. Karena dia itu kalau if-nya teman-teman belum tutup, jatuhnya teman-teman dikira salah ya, error dan sebagainya.
pas lagi ujian juga hati-hati ya. Jadi dibiasakan, biasanya dia berpasangan. Ada kurung buka, pasti teman-teman tutup gitu ya. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman ya. Sudah dikerjakan oleh Mbak Salsabila. Nah, ini terima kasih Mbak. Silahkan ya, nama dan NIM-nya dicatatkan di dalam Excel-nya. Kita sudah dibantu teman kita sampai dengan if bertingkat ya. Nah, silakan teman-teman kita masuk di if and. If and itu kan ada 3 soal. Nah, saya minta di sana teman-teman untuk mencobanya 3 orang mungkin ya. Saya mau, Bu. Silakan dipisah aja ya, 1 orang 1 garis ya, karena dia ketentuannya berbeda-beda. Silakan 1 baris aja nggak apa-apa. Silakan Mbak. Sambil di share screen kan. Nomor berapa dulu? Yang Lisa atau Dani atau Joanna? Iya, Bu, yang Lisha. Oke, Lisa dulu ya. Urut aja ya teman-teman ya. Oke, yang not Karena dia sudah. Oke. di atas 70, jadi pakai if and ya, Bu. Oh ya, silahkan dilanjutkan rumusnya. Masing-masing ini juga agak panjang, hati-hati. Tutup kurung dulu atau nggak usah sih, Bu? Hmm? Ayo, Tapi, tutup kurung dulu nggak yang di situ? tadi dulu, Bu. Betul dulu nggak? Dicek dulu ya. Jadi Bentar, Bu. N, di N kan dulu. Nah, sambil dicek dulu biar sambil mengingat ya. Biar teman-teman Oh, kenalan pakai, Bu. sama rumusnya. Biar kalian kenalan sama rumus. Ini agak panjang yang di sini rumusnya. Hati-hati. Lulus dulu atau tidak lulus? Coba dicek dulu. Klausa pertama. Lulus deh, Bu. Hati-hati ya. Kecuali nanti mungkin yang not itu bertukar ya. Oke. Yang or silahkan ya nanti. Yang or sama not ya sudah akan dibantu teman kita. Silahkan lulus dulu atau tidak diperhatikan dulu. Hati-hati. Oke, hati-hati. Penutupnya coba dicek dulu ya. Oke, benar ya. Sepasang-sepasang kemudian ditutup. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau pakai double-double kurungnya itu, karena memang sama ya sistemnya, karena dia rumus ya. Sama kayak codingan juga. Kalau codingan di programming itu salah 1 huruf juga bikin error. Jadi hati-hati. Silakan Mbak dicek gimana nilai Lisa. Dijelaskan ke teman-temannya gimana caranya dan kenapa kok bisa tidak lulus. Karena kan semua nilainya itu kan harus di atas 70, tapi di nilai 2 sama nilai 3 itu, nilai 3 Dua, deh, nggak nilai di 3. atas 70. Betul. Nah, ini ya teman-teman ya, hati-hati ya. Untuk rumus seperti ini yang sudah dibantu teman kita ya. Jadi hati-hati ditulis dulu. Jadi bagi setelah N ditutup dulu ya. Jangan lupa. Baru klausa pertama ya. Klausa ketika benar dulu. Jadi kalau di sini teman-teman kalau untuk membahas N dan OR itu yang benar dulu ya. Jangan ditukar. Benar dulu baru lulus kan. Baru yang tidak lulus kan yang false-nya ya. Yang salah. Seperti itu. Nah, silakan ya. Mbak Fatia, nama dan NIM-nya Terima dicatatkan. kasih, Bu. Makasih ya. Lanjut Mbak Dela untuk yang ini ya. Tadi untuk yang Dani ya, yang OR. Kemudian nanti Mbak Christine yang untuk not. Silakan teman-teman. Dipersiapkan dulu hasilnya. Atau nanti ditulis lagi nggak apa-apa. Biar mengingat cara menuliskan rumusnya. Silakan teman-teman. Dicoba dulu. Oke, yang Dani dulu ya. Yang Joanna nanti sudah ada teman kita. Silakan. Boleh, ditulis lagi boleh, sambil dijelaskan yang sudah ditulis boleh. Silakan. Untuk yang kedua, gimana rumusnya? Audionya ini ya, off, Mbak Dela. Atau kecil? Coba, sambil dijelaskan. Bisa tidak? Atau Udah, koneksi? Oke, enggak sudah, silakan. kedengeran, Bu. Sudah, silakan. Sambil dijelaskan ke teman-temannya gimana rumusnya untuk Ya, yang Dani. tulis ketik sama dengan terus tulis Mhm. kurung
Hati. Oke. Agak putus-putus ya kayaknya. Dari saya atau Mbak Delanya ya. Silakan. Jadi saya terus koma, lagi untuk Mhm. nilai keduanya. Oke. Hati-hati ya teman-teman ya, bisa beda-beda ya. Ini Mbak Dela titik koma ya. Jadi ikutin Ya, saja masing-masing. Kalau kita tadi dari beberapa teman kita lihatnya koma ya tadi. Hati-hati ada yang titik koma ya pemisahnya. Kemudian boleh. 10, oke. Lanjut. Nilai ketiga, oke. Ditutup dulu. Mhm. Terus, Hati-hati. terus Lulus, oke. Tutup dulu. lagi, lagi, Tidak lulus, oke. Tutup, jangan lupa. Kurungnya juga dicek ya teman-teman ya. Nah, coba dites. Kenapa lulus, Mbak? Yang nilainya Dani. Coba, silakan karena Lisa. di kenyataan itu cuma salah satu itu nilai. Oke, salah satu ya. Ya, 80 ya. Oke, betul. 80. Silakan ya, Mbak Dela, nama dan NIM-nya ya dicatatkan di tadi ya, di Excel-nya yang keaktifan. Silakan Mbak Christine untuk membantu yang Juana, yang nomor 3. Silakan, Oke, Ibu izin share screen ya, Bu. silakan. Oke, udah masuk belum? Sebentar, masih proses. Nah, sudah, silakan Mbak. Oke, Untuk gini yang Bu. nomor 3. Oke, ini kan kalau ini kan rumusnya urutannya sama aja ya struktur. Mhm, Nah, cuman tadi seperti yang disampaikan Bu Artika, kalau rumus not itu kan membalikan. mhm. Jadi ini kita mungkin ulang dari awal aja Ya, kali ya. hati-hati ya untuk note tuh kadang-kadang. Iya, Nanti Ibu. kalau pas Urutan, pakai note itu kadang-kadang kalau teman-teman buru-buru takutnya belum kebalik gitu loh. oh, baik, Ibu. Nah, urutannya sama aja, dimulai dari eh, sama dengan, lalu if, lalu karena di sini rumusnya not, jadi kita ketik not, terus habis itu kurung buka lagi. Mhm, Nah, di sini kita klik yang Joanna. Nah, karena pernyataan lulusnya itu harus nilai harus di atas 70, berarti menggunakan yang lebih dari ini, lalu ketik 70. Setelah itu baru dikurung tutup, lalu koma. Nah, karena seperti yang tadi disampaikan Bu Artika, kalau not itu membalikan, berarti yang kita ketik terlebih dahulu itu adalah tidak lulus. Setelah itu baru lulus. Kalau sudah dikurung Nah, tutup, setelah itu klik. hasilnya lulus. Betul. Oke. Karena di Nah, sini Joanna menyesuaikan pernyataan lulus yaitu nilai harus di atas 70. Jadi oke. kalau semisalkan kita nggak membalikan atau Coba tidak, Mbak, ya dicoba tolong. iya izin. Coba ya, Semisal biar aja kita, teman-temannya tahu kalau nggak dibalik kayak gimana. ternyata kita malah lulus terlebih dahulu. Nah ini nanti Coba tes baru hasilnya. hasilnya tidak lulus, padahal si Joanna ini nilainya sudah menyesuaikan pernyataan lulus. Oke. Nah ini karena rumusnya itu apa kita menggunakan rumus not, jadi harus perhatikan. Jadi kita harus membalikan terlebih dahulu, yaitu tidak lulus dulu baru lulus. Karena yang terjadi kalau kita nggak membalikan itu akan tidak Balik ya, salah, betul. ya izin Ibu. Nah, Oke, Ibu. makasih ya. Iya, Silahkan ya dicatatkan nama, nggak usah nama Danim ya, karena tadi sudah mohon diupdate ya jumlahnya ya. izin, Terima kasih ya iya teman-teman ya. izin stop share ya Bu. Ya, terima kasih. Makasih ya teman-teman ya yang sudah mencoba. Saya ingin sedikit mengenalkan satu tambahan ya. Jadi dulu ada pertanyaan teman-teman ya dari rekan mahasiswa. Bagaimana kalau mengkombinasikan apakah boleh N itu gabung dengan OR teman-teman? Pertanyaan saya. Nah, boleh tidak nih? Nah, ini kebetulan ada contohnya teman-teman. Saya berikan contoh nih sebentar. Saya izin share screen ya. Bentar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada contoh. Ini tadi yang di atas sudah dikerjakan oleh rekan kita ya. Sudah dibantu. Nah, di bawah ini teman-teman. Nah,
bagaimana kalau misalkan ya bisa atau tidak gitu, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Kalau misalkan ya mengkombinasikan, kita tadi memiliki N sudah dicontohkan teman kita, OR juga ada. Bagaimana kalau N sama OR itu boleh tidak teman-teman digabungkan di dalam satu rumus gitu, dalam satu fungsi. Nah, untuk kasus ini silakan nih teman-teman boleh mencoba untuk kasus ini. Caranya gimana nih? Boleh. Nah, ini kebetulan ini adalah contoh bagaimana mengkombinasikan tadi ya. Ada kombinasi N dan OR. Kalau teman-teman menggunakan nilai ini ya. Nah, silakan teman-teman. Ada yang ingin mencoba tidak untuk kasus ini? Jadi misalkan nilai pertama ini ya. A sampai dengan F kita memiliki nilai 80, 75, dan 62. Nah, di sini ada ketentuan. Dua nilai harus di atas 70, N1 dan N2. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman dihadapkan di kondisi seperti ini? Nah, nanti teman-teman bisa mencoba ya. Di salah satu materi saya juga ada. Nah, nanti silahkan dicoba aja nih teman-teman. Kayak gimana cara menyelesaikannya? N dan OR-nya seperti apa gitu. Dicoba dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalkan penasaran kombinasinya. Biar teman-teman nanti mencoba ya. Karena kadang-kadang mungkin masing-masing mahasiswa mungkin punya cara menyelesaikan sendiri gitu. Saya beri kesempatan teman-teman dulu ya untuk mencobakan. Mungkin pas pertemuan berikutnya nanti bisa teman-teman cobakan ya hasilnya seperti apa gitu. Kalau misalkan penasaran. Nah, silakan nanti bisa dicoba teman-teman. Nanti saya kasih aja ditaruh di ini ya, di latihan biar teman-teman bisa bisa apa namanya mencobakan di sini ya. Di bagian latihan ini saya taruh lagi aja nanti kalau misalkan teman-teman butuh. Nanti yang dikumpulkan yang latihan tadi aja yang satu ya. Saya taruh saja, saya update di bagian ini ya. Saya taruh di sini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh untuk latihan tambahannya, ini ya saya taruh di sini latihan tambahan. Nah, nanti untuk yang mau mencoba saja, silakan teman-teman. Ini latihan tambahan kelas B ya. Nanti kalau kiranya teman-teman penasaran. Kok URL, maaf. File ya. Biar nanti bisa dicoba. Sebentar. Nanti teman-teman tinggal mencoba isinya seperti apa gitu ya. Ini nggak usah dikumpul teman-teman. Latihan tambahan kelas B. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ingin mencoba, silahkan bisa dicobakan ya. Ini tadi mana tadi filenya? Ntar ya, saya tutup dulu. Nah ini. Nanti silahkan kalau teman-teman penasaran ya untuk mencobakan yang kombinasi. Nggak usah dikumpul. Tinggal dilatih aja nanti kalau misalkan teman-teman ingin mencoba. Nih ya saya taruh nanti kalau diperlukan. Saya taruh yang bawah ya. Nah ini. Di bagian paling bawah. Sebentar saya ke spreadsheet ya tadi. Di sini ya teman-teman ya. Yang paling bawah kalau diperlukan ini yang tadi. Yang tambahan. Kombinasi clue-nya adalah atau hint-nya adalah kombinasi N dan OR. Nah, silakan gimana cara mengerjakannya boleh nanti diskusi dengan temannya. Nah, nanti untuk yang pekerjaan hari ini silakan ya dikumpulkan di sini saja. Bagi tadi sudah dibantu dibahaskan oleh teman kita, silakan disubmit saja ya bagi yang sudah. Nah, silakan nanti tinggal melanjutkan ke tesnya ya teman-teman ya. Mungkin biar teman-teman leluasa mengerjakan, kita nanti closing dulu, kita tutup dulu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk kelas kita hari ini? Ada yang ingin didiskusikan? Izin Ibu mau nanya, berarti Hmm? yang latihan tadi itu dikumpulkan, tapi yang latihan terbaru itu buat latihan biasa aja ya Bu? Latihan sendiri saja, yang latihan tambahan. Yang Ya. wajib dikumpulkan yang sudah dibantu dibahas teman-teman saja, gitu ya. Jadi kan sudah biar teman-teman juga saling belajar tadi yang sudah dikerjakan, oh sudah dicocokkan ya dengan hasilnya temannya. Nah, nanti yang tadi saya pengen teman-teman kalau penasaran tadi ya, kombinasi dari pertanyaan rekan mahasiswa untuk N dan OR. Nah, tadi
coba aja yang tadi ya, yang warna hijau dan kuning tadi coba teman-teman kerjakan kalau memang penasaran ya. Sama ini ya, nanti kelas kita gimana? Mau tetap aja? Kalau tidak ada masalah mungkin Kamis saja ya, tetap ya pukul 7.10 ya, karena tidak ada apa namanya kena perubahan jadwal gitu ya. Jadi sementara itu sama tadi ya yang saya minta teman-teman, mumpung masih online, yang kemarin ya, yang kena lebaran itu mau diganti kapan gitu. Nanti boleh diskusi ya dengan temennya, mungkin nanti Mbak Dela, lewat Mbak Dela saya dikabari ya teman-teman ya. Mumpung masih online, jadi kita nggak perlu pinjem ruangan gitu teman-teman. Kalau pas di lab ya nggak apa-apa sih, cuman ya kayak kita biasa agak repot apa pinjam labnya itu pas kapan kosongnya itu loh agak sulit. Jadi kalau mumpung pas online nanti misalkan teman-teman ingin mengambil penggantian pas lebaran itu mohon saya diinfokan ya. Sama mungkin untuk bukti presensi kehadiran hari ini saya minta tolong teman-teman untuk mengaktifkan kamera ya. Untuk dokumentasi bukti kehadiran sebelum kita tutup kalau memang tidak ada pertanyaan nanti mohon dilanjutkan ya dengan pengerjaan tesnya karena kalau tidak salah saya tutupnya itu pukul 10 untuk tesnya ya pukul 10. Oke, mohon dinyalakan dulu yang bisa menyalakan kamera sembari saya dokumentasikan sebagai bukti kehadiran dulu ya teman-teman ya. Yang bisa aja, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Saya hitung mundur dulu ya teman-teman ya. Yang bisa aja, yang tidak bisa nggak apa-apa. Saya hitung mundur untuk slide pertama dulu ya teman-teman ya. Yang nggak bisa nggak apa-apa karena ada NIM dan juga nama teman-teman. Jadi saya screenshot sekalian partisipannya biar kena ini ya list nama kalian juga. Saya hitung mundur dulu ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk slide 1 dulu ya. Ntar saya simpan dulu teman-teman. Ntar yang slide 2 saya simpan dulu sebentar. Nah, kita geser untuk slide 2. Silahkan bersiap. Saya hitung mundur. Ntar saya scroll dulu biar nama-namanya ke capture ya. Nah, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, saya simpan dulu. Baik, nanti kita ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman ya untuk hari ini? Kalau tidak ada, saya mohon teman-teman untuk melanjutkan tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Mohon melanjutkan ke sini ya teman-teman ya. Tes yang B itu 15 menit maksimal pukul 10. Nanti mohon dilanjutkan saja ya. Saya kelasnya saya tutup lagi biar teman-teman lebih dimudahkan, tidak terganggu harus menyalakan Zoom dan mengerjakan gitu ya. Nanti tinggal fokus mengerjakan ini ya. Latihannya saja karena tadi maaf, bukan. Tesnya saja ya. Latihan kan sudah dikerjakan. Nanti latihan mohon di-submit saja ya. Karena tadi sudah dikerjakan bersama dengan teman-teman. Mohon tinggal mengerjakan tesnya saja. Yang ini mungkin tadi sudah ada beberapa ya. Yang sudah selesai tinggal disubmit saja. Sudah ada 8 teman yang sudah submit. Nah, silahkan teman-teman ya untuk mengerjakan yang bagian tesnya nanti maksimum pukul 10 ya. Terima kasih banyak teman-teman. Apabila tidak ada pertanyaan, saya kira demikian ya. Ibu, Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? aku ada kendala pada saat kuis, Mhm. pada saat pelaksanaan Zoom, saya tidak sengaja buat buka kuisnya, Bu. Jadi Nggak apa-apa. timernya itu Apa? terus berjalan sampai kehabisan waktu. Kira-kira gimana ya, Bu, solusinya? Belum dikerjakan tadi. Udah Pada saat diklik ya? Iya, udah keklik duluan. Jadi saya kehabisan waktu pada saat saya mengclose-nya. Oke. Kira-kira gimana ya, Bu? Nanti coba ya, nanti saya cek dulu ya di sistemnya ya. Soalnya nanti saya review lagi. Nanti Baik, coba ya, Bu. saya tes dulu ya. Nah, hati-hati Baik, ya Bu. teman-teman ya. Kadang-kadang kalau memang biasanya kan kita modelnya teman-teman biasanya pilih di akhir gitu untuk mengerjakan. Kalau kiranya belum mengerjakan, mungkin nanti saja ya. Jadi biasanya kan saya kasih spare waktu. Nggak mungkin saya apa namanya double ya ke teman-teman. Saya suruh ngerjain, tapi juga masih harus ngedengerin saya ngejelasin gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi nanti mungkin mohon teman-teman ini ya apa namanya memperhatikan ya. Tadi Mbak boleh minta nama dan NIM-nya mohon dituliskan Eh, saja di chat di, ya. kol- di Yang kolom chat Ibu ya atau di WA, Bu? boleh silakan salah satu aja. Nanti coba saya cross check ya ininya apa Oke, Bu. namanya di sistem kalau bisa di apa namanya ditambah gitu ya ininya apa namanya percobaannya. Baik,
Saya kira demikian teman-teman ya. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon nanti tinggal melanjutkan ke tesnya ya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Sehat selalu ya. Makasih banyak Ibu. Terima kasih ya teman-teman ya. Ibu. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Silakan melanjutkan.